Rumah harta karun, itu seharusnya berada di gunung belakang. Aku merasakan energi darah yang kuat sebelumnya. Itu tidak dipancarkan oleh seorang ahli seni bela diri. Pedang itu menunjuk untuk menghindari area itu dan tidak menghancurkannya. Pergi dan lihatlah. Yelang membawa Liuli dan Xia dan berjalan menuju gunung belakang, matanya penuh antisipasi. Karena Liuli berkata demikian, tempat itu pasti adalah rumah harta Sekte Zengi. Bahkan Liuli sengaja menghindarinya dan tidak menghancurkannya. Mungkin harta di dalamnya sangat banyak hingga membuat rahangmu ternganga. Kau tahu, seberapa lemah pun Sekte Zengi, ia tetaplah sekte tersembunyi. Dan itu bahkan lebih kuat dari Aula Dewa Sakura. Jika bukan karena fakta bahwa beberapa leluhur tua yang mengasingkan diri di gunung belakang sudah kehabisan energi dan darah dengan kekuatan tempur tingkat tinggi ini, mereka dapat dengan mudah mengalahkan kuil para dewa tempat ketua istana tua itu masih hidup. Dalam perjalanan ke gunung belakang, Xia dipegang oleh tangan Yelang, berjalan dan berhenti, melihat sekeliling. Seluruh atrium dipenuhi dengan patung es beku. Murid-murid Sekte Zengi di dalamnya tampak hidup, seperti orang sungguhan, hanya saja mereka tidak bisa bergerak. Penampilan mereka semua aneh dan beragam, dengan berbagai postur. Semua patung es memiliki ekspresi yang sama, dan ketakutan di mata mereka seolah akan meledak. Berjalan di antara patung-patung es ini, entah kenapa aku merasakan kengerian, terutama ketika dipadukan dengan dingin yang menyeramkan, rasanya aneh tidak peduli bagaimana aku memikirkannya. Xia tidak bisa menahan diri untuk bergerak mendekat ke Yelang. Di jalan menuju gunung belakang, ada jembatan rantai besi yang berkesinambungan, tetapi saat ini jembatan rantai itu telah dihancurkan oleh udara dingin yang dilepaskan oleh Liuli sebelumnya, hanya menyisakan tiang-tiang besi kosong di kedua sisi. Jembatan itu rusak dan kita tidak bisa menyeberang. Xia melihat tebing yang berjarak 100 meter dan berbalik untuk melihat Yelang dan Liuli dengan getir. Liuli tidak menjawab, dia dengan tenang berjalan di sisi kiri Yelang dan datang ke tengah-tengah mereka berdua, kemudian dia memeluk Yelang dengan satu tangan. Tangan yang lain meraih leher Xia seolah memegang anak ayam dan tanpa mendorong tanah dia terbang ringan ke udara. Bab 873 tidak ada etika bela diri. Serangan menyelinap Xia yang sedang digendong bisa merasakan angin bersiul di samping telinganya dan rambut hitam panjangnya berkibar di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya memandang Yelang yang dipeluk erat oleh Liuli, dan kemudian melihat dirinya sendiri. Selain tangan yang mencubit bagian belakang lehernya, tidak ada perlindungan lain dan seluruh tubuhnya tergantung di udara. Mengapa jurang pemisah antar manusia begitu besar? Lagi pula, dia adalah bintang besar. Apakah aku begitu tidak populer? Udara dingin sangat menggigit, dan dia kelelahan baik secara fisik maupun mental. Tepat ketika keluhan di hatinya meningkat, Xia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan melihat jurang tanpa dasar di bawahnya. Kekecewaan yang baru saja muncul langsung hilang karena ketakutan. Bahkan sebelum dia sempat takut, dia tersandung dan mendarat dengan selamat di tanah. Dia melihat kembali celah di antara tebing, yang jaraknya setidaknya 100 meter. Dia mengulurkan tangannya dengan rasa takut yang masih ada dan menepuk dadanya yang penuh beberapa kali untuk menenangkan kepanikannya. Kemudian dia menenangkan diri. Menolehkan kepalanya dan menatap Liuli dengan terkejut dan berkata dengan kaget, "Kak Liuli, kamu bisa terbang." Wajah Liuli dingin, hanya menggunakan kekuatan untuk melayang ke udara, itu bukan terbang-terbang ratusan meter, sekaligus tidak berbeda dengan bisa terbang. Kalau begitu, Kak Liuli, kamu mau kemana? Tidak bisakah kamu terbang langsung ke sana? Xia menatap Liuli dengan kagum dan mulai membayangkan adegan seperti mimpi terbang di langit. Ini hanya dapat ditampilkan di studio dengan bantuan efek khusus dan penggunaan kabel. Aku tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya ada makhluk abadi terbang seperti itu di dunia nyata. Liuli berbalik, menatap Xia, dan bertanya. Jangan bicara tentang apakah aku bisa terbang di udara. Tanyakan pada dirimu sendiri terlebih dahulu, mengapa kamu naik mobil ketika kamu jelas-jelas bisa berjalan sedikit lebih jauh? Ya, rasa ingin tahu Xia terhalang oleh satu kalimat. Aku tidak merasakan jijik sama sekali, tetapi lebih kepada rasa emosi. Kak Liuli sangat keren dan sulit untuk didekati. Hei, tidak masalah apakah kalian bisa terbang atau tidak, aku akan mengajak kalian berdua bersamaku ketika ada kesempatan. Melihat suasananya agak canggung, Yelang berlari keluar untuk menenangkan suasana, tersenyum dan mendesak, cepat masuk dan lihat, aku sudah tidak sabar. Dia memegang tangan kedua wanita itu dan berjalan ke dalam gua. Begitu saya masuk, udara yang sangat dingin menerpa wajah saya. Itu membuat orang menggigil tanpa sadar. Seluruh gua itu halus dan ditutupi dengan kristal es biru langit. Di pinggiran gua, ada beberapa patung es yang duduk bersila bermeditasi di tanah. Orang yang membeku di dalam tidak lain adalah leluhur Sekte Zengi yang telah menyebabkan sejumlah besar darah dan energi sebelumnya. Nenek moyang ini terlihat sangat ganas dengan kulit dan tulang di sekujur tubuh mereka dan kulit mereka kering seperti kulit kayu yang busuk. Melalui jubah lebar, orang dapat melihat tulang selangka dan tulang rusuk yang menghitam. Bahkan tidak ada satu otot pun yang terlihat di wajahnya, itu benar-benar hanya kepala yang tertutup lapisan kulit mati. Xia membuka mulutnya dan ingin menghela napas lagi. Tetapi setelah melirik Liuli, dia takut rasa ingin tahunya akan menyebabkan ketidakpuasan dari kakak perempuannya, jadi dia segera menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Aku tahu dia adalah leluhur dari Sekte Zengi. Jika aku tidak mengenalnya, aku akan mengira dia adalah mumi. Dia sudah direbus sampai keadaan seperti ini, dan dia hanya bertahan dengan setetes darah. Tidak heran mereka tidak mau bertindak sebelumnya. Begitu mereka menggunakan darah dan energi mereka, mereka akan cepat layu tanpa ada yang perlu membunuh mereka. Yelang mendekati patung-patung es dan melihatnya.
Melihat mumi yang tampak hidup, dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuhnya dan berkata, masih menatapku, apakah kamu mati atau tidak? Bum bum. Ye Lang menusuk dengan jari-jarinya dan mengerahkan tenaga. Retak, retakan muncul di patung es. Dan kemudian mereka dengan cepat menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Akhirnya, retakan itu menyentuh udara, dan dengan sekejap, seluruh patung es berubah menjadi tumpukan bubuk dan berubah menjadi pecahan biru langit. Melihat Ye Lang bermain dengan begitu penasarannya, Liu Li tidak mencoba untuk menghentikannya, tetapi menatapnya diam-diam dengan senyum singkat yang muncul di wajahnya. Khawatir Xia akan menyadarinya, dia dengan cepat mengerutkan kening. Baru setelah Ye Lang memanfaatkan rasa ingin tahunya dan menghancurkan tubuh beberapa leluhur Sekte Zengi. Meninggalkan mereka tanpa harapan kebangkitan bahwa dia perlahan berbicara. Saya melihat Sekte Zengi menyerang Anda sebelumnya. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan ketika menyerang Anda. Mereka menghancurkan semua vitalitas dan darah mereka. Tidak ada satupun patung es dari Sekte Zengi yang akan dibiarkan hidup. Melihat bahwa kata-katanya menarik perhatian Xia, dia menunjuk ke depan dan berkata, itu mungkin adalah rumah harta karun Sekte Zengi. Ayo pergi dan lihat. Ye Lang mengangguk, memegang Liu Li dan Xia di kiri dan kanan. Mereka terus bergerak ke dalam gua. Semakin dalam Anda masuk ke dalam gua, semakin tipis kristal es di dinding batu. Bukannya ada kekuatan di sini yang bisa menahan dingin, hanya saja Liu Li merasakan sesuatu yang tidak biasa dan mulai menahan diri, tidak menghancurkan tempat ini. Setelah berjalan untuk jarak tertentu, lingkungan redup di depan semua orang tiba-tiba menjadi terang. Ini adalah gua yang sangat besar. Dinding batu di sekitar gua bertatahkan fluorit bercahaya yang tak terhitung jumlahnya, membuat bagian dalamnya terang dan jelas. Ada sebuah kotak. Ketika Xia melihat harta itu, dia tanpa sadar melepaskan diri dari tangan Ye Lang. Rasa ingin tahunya bangkit, dan dia berlari menuju salah satu kotak tanpa menoleh ke belakang. Saat ini, Ye Lang menarik Liu Li dengan satu tangan, dan memanfaatkan ketidaksiapannya untuk memeluknya erat-erat. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir Liu Li yang berkilau dan lembab tanpa memberinya waktu untuk bereaksi. Liu Li telah mempertahankan sikap dingin sejak penampilannya hingga sekarang, dengan tatapan tenang di mata indahnya. Namun, bahkan dia dicium begitu tiba-tiba sehingga mata indahnya yang dingin tidak bisa tetap tenang dan riak-riak muncul. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Xia sambil mengerutkan kening seolah mengingatkan Ye Lang bahwa masih ada orang di sana. Apakah bajingan ini benar-benar tidak punya rasa khawatir? Atau di matanya, Xia sama seperti Nan Nan, keduanya adalah anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Beraninya kau begitu berani? Namun, Ye Lang sama sekali tidak peduli dengan pikiran kecil Liu Li. Tidak hanya dia tidak menganggapnya serius, dia juga menekan tangan kecil Liu Li di pinggangnya. Menuntutnya dengan mendominasi dan rakuso, bukan, itu salah, itu adalah dedikasi aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan aku sangat merindukanmu. Terlebih lagi, aku berutang pada Liu Li. Dia awalnya berencana untuk menebus kesalahannya kepada Liu Li setelah kembali ke kota Tianyu. Namun, siapa sangka Liu Li tiba-tiba muncul di perbatasan utara dan karena dia, seluruh sekte Zengi hancur. Kecantikan menyelamatkan pahlawan. Ye Lang tidak punya cara untuk membalasnya jadi dia hanya bisa membalasnya dengan tubuhnya. Apakah ini memanfaatkan kesempatan? Tidak, tidak, tidak. Dia membiarkan Liu Li memanfaatkannya untuk membalas Liu Li karena telah menyelamatkan hidupnya. Bab 874 kejutan tak terduga, panen melimpah. Liu Li ingin melawan, tetapi bibirnya mengerucut saat dia menatap mata Ye Lang yang hampir serakah dan bersemangat. Hatinya melunak dan dia hanya bisa menahannya. Dia telah memperhatikan Xia mengobrak-abrik kotak-kotak itu dari sudut matanya sampai dia melihat Xia hendak menolehkan kepalanya dan kemudian dia mendorong Ye Lang keluar dengan panik. Dia mengerutkan bibirnya dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dilihat dari depan dia memiliki ketenangan seorang ahli bela diri. Tetapi jika Anda pergi ke belakang Anda dapat melihat 10 jari giok Liu Li yang ramping seperti tabung bawang. Terjerat bersama tertarik dan menarik bahkan ujung jarinya terjepit putih tapi dia tidak menyadarinya. Ada buah-buahan di kotak ini banyak sekali setidaknya beberapa ratus jumlahnya tidak jauh lebih sedikit dari yang diberikan Sekte Zengi kepada tentara piton hitam. Selain buah-buahan ada juga banyak ginseng yang terlihat seperti orang kecil Ganoderma lucidum yang lebih besar dari telapak tangan Anda dan banyak. Banyak hal aneh dan luar biasa si Yoho tidak memperhatikan keanehan kedua orang itu berteriak dengan gembira. Cepat ke sini, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Bukankah kamu di sini untuk mencari harta karun? Xia bukanlah orang yang jujur. Bukan tipe yang mudah dibodohi. Tapi wajah Liu Li dingin dan tangannya berada di belakang punggungnya, jadi dia tidak bisa melihat sesuatu yang aneh. Sedangkan untuk Ye Lang, mentalitas pria ini, jangankan sebuah ciuman, bahkan jika nilai penjahat takdirnya plus 1000 baru saja di detik terakhir, dia bisa seperti tidak terjadi apa-apa di detik berikutnya. Liu Li berjalan mendekat dan, memanfaatkan momen ketika Xia tidak memperhatikan, memelototi Ye Lang di sebelahnya dengan kesal. Tampilan menawan yang muncul dari wajahnya yang dingin dan cantik benar-benar mempesona semua orang. Bahkan Ye Lang merasa gatal di dalam ketika dia ditatap. Kakak Liu Li, apa ini? Bentuknya seperti telur kotoran keledai. Apakah ini harta karun? Xia menunjuk bola hitam dan tak bisa menahan diri untuk bertanya. Hal-hal ini terlalu mengejutkan baginya. Begitu dia bertanya, dia sedikit menyesal. Dia tidak menahannya dan pasti membuat kakak Liu Li tidak senang lagi. Namun, mata Liu Li tidak lagi dingin kali ini, tetapi jauh lebih lembut, dan dia perlahan menjelaskan.
Ini disebut karang ungu, obat berharga yang tumbuh di dasar laut karena dipetik dan lapuk dalam waktu yang lama, warnanya akan berubah menjadi hitam. Ini hanyalah satu bagian darinya meskipun tidak terlihat bagus. Ini juga merupakan obat berharga langka untuk meningkatkan ki dan darah. Melihat mata Si Ya melirik ke tempat lain. Liu Li berinisiatif untuk menjawab sebelum dia bisa bertanya. Buah mapel api, setelah meminumnya, dapat meningkatkan resistensi fisik dan kekuatan tulang. Meskipun tidak dapat meningkatkan darah dan ki, itu dapat menjaga integritas tubuh untuk anjing-anjing tua dari Sekte Zengi yang sudah mati. Pendidikan sains populer berlanjut dan Si Ya terkejut menemukan bahwa Liu Li tampak seperti orang yang berbeda, tidak lagi begitu dingin dan menyendiri. Sikapku terhadapnya juga meningkat pesat, ekspresi dingin di wajahnya berangsur-angsur melembut. Apa yang baru saja terjadi? Saat dia sedang mencari harta karun, Yelang menyapa Liu Li dan meminta dewa abadi yang diasingkan untuk memperlakukannya dengan baik. Menoleh ke belakang pada Yelang. Si Ya merasa hangat di hatinya. Meskipun orang ini sedikit berubah-ubah, setidaknya dia tidak pilih kasih dan masih adil. Bahkan di depan dewa abadi buangan yang sangat kuat ini, dia bersedia berbicara untuknya. Aku tidak akan menentangnya setelah kejadian ini. Yelang tersenyum pada Si Ya, memperlihatkan gigi putihnya yang seperti porselen. Meskipun dia tidak tahu mengapa Si Ya menatapnya dengan kelembutan dan kasih sayang seperti itu saat itu, tersenyum padanya saja sudah cukup. Semakin cerah, semakin baik. Mengalihkan pandangannya, Yelang menatap buah-buahan dan obat-obatan berharga di dalam kotak dengan serius, tanpa terkejut sedikit pun. Aku bahkan merasa bahwa itu tidak ada yang istimewa. Jumlah buahnya sekitar 3 atau 400 dan termasuk yang diberikan kepada tentara ular hitam jumlahnya lebih dari 1000. Pangkalan utara masih memiliki persediaan 6 atau 700 pil, tidak termasuk yang sudah diminum. Namun setelah beberapa hari pencarian masih berlangsung dan persediaannya mungkin lebih dari 1000, ini hampir sama dengan yang asli, jadi tidak mengherankan. Kok bisa mereka semua adalah obat-obatan berharga untuk menambah darah dan ki? Ada harta karun tak terduga, dan jumlahnya tidak terlalu besar. Yelang merasa sedikit jijik sebelumnya. Saya pikir rumah harta karun Sekte Shinichi adalah sepotong daging berlemak besar. Apa hasilnya? Obat berharga Sekte Zengi ini lebih rendah daripada obat dari kuil dewa. Hanya itu latar belakangnya. Aku tahu bahwa Sekte Zengi tidak memiliki banyak latar belakang dibandingkan dengan Sekte Liu Li, tetapi aku tidak menyangka akan semiskin ini. Liu Li menjelaskan dengan tenang. Ini sudah diperkirakan Sekte Zengi telah mendukung anjing-anjing tua itu. Yang membutuhkan sejumlah besar darah dan obat energi sebagian besar telah dikonsumsi oleh anjing-anjing tua yang baru saja berubah menjadi bubuk. Meskipun mereka akan mati selama mereka masih hidup, jika mereka menghadapi momen kritis hidup dan mati untuk Sekte Zengi, mereka mungkin dapat mengubah nasib mereka. Sayang sekali aku bertemu dengan Sister Liu Li, dan semua persembahan ini sia-sia. Si Ya tidak tahu betapa berharganya obat-obatan berharga ini, dia hanya melihat penghinaan Yelang. Aku merasa semua barang bagus telah dirusak oleh mumi-mumi tua itu. Tanpa sadar aku merasa semakin jijik, membosankan. Yelang kehilangan rasa ingin tahunya ketika dia melihat kotak-kotak ini. Dia mendongak dan berjalan menuju pohon besar dengan cabang dan daun yang rimbun di tengah gua. Pohon ini terlihat biasa saja dan tidak ada yang istimewa darinya, tetapi hal yang paling tidak biasa tentangnya adalah ia dapat ditanam di sini. Mustahil bagi Sekte Zengi untuk dengan sengaja menanam pohon tak berguna di rumah harta karun seperti itu. Setelah mendekat, Yelang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Warna tanah di sekitar pohon besar itu ternyata telah berubah, ada merah, oranye murni, dan hijau. 3 warna tanah yang berbeda. Ketika saya mendekat, saya melihat bahwa pohon besar itu ditutupi dengan lingkaran-lingkaran tanaman merambat spiral yang padat. Yang cukup tidak masuk akal. Begitu tangan Yelang menyentuh batang pohon, suara mekanis dingin berdering di benaknya. Ding, 5 elemen tanaman merambat terdeteksi. Apakah tuan rumah mengambilnya? Catatan 1 Five Elements Vine dapat digabungkan dengan Exotic Fruit Tree untuk ditingkatkan menjadi Five Elements Tree yang dapat menghasilkan Five Elements Fruit. Catatan 2 menurut legenda dengan mengumpulkan 5 elemen buah. Seseorang dapat memperoleh kekuatan luar biasa setelah mengumpulkan 5 jenis buah dari 5 elemen dan kemudian mengambil Five Elements Fruit. Host dapat sangat meningkatkan kekuatan luar biasa. Catatan 3 Anda hanya perlu mengeluarkan 1 juta poin penjahat takdir untuk menggabungkan Five Elements Vine dan pohon harta buah eksotis menjadi pohon harta 5 elemen. Ding tanah 3 warna terdeteksi. Host, apakah Anda ingin menelannya? Catatan tanah 3 warna dapat sangat meningkatkan kecepatan pohon harta 5 elemen menghasilkan buah. Ding tuan rumah telah bermutasi setelah menyentuh pohon kuno ini. Di bawah katalisis Five Elements, Vinit telah dipromosikan menjadi pohon harta karun Genjin setengah jadi. Ia tidak dapat dipromosikan lebih lanjut dan dapat diuraikan menjadi 20 buah elemen emas alami. Apakah Anda ingin menguraikannya? Bab 875 Keberadaan buah elemen kayu dan tanah hancur. Yelang berpikir sejenak dan memberikan perintah dengan tegas. Apa itu pohon harta karun Genjin? Itu masih produk setengah jadi dan tidak bisa berbuah. Jika tidak diuraikan, apa gunanya menyimpannya? Saat Yelang selesai berbicara, pohon harta karun Genjin di depannya langsung berubah menjadi garis-garis energi keemasan mulai menghilang dan mengalir ke ruang sistem. Ketika aura pedang emas ini jatuh ke ruang sistem, mereka berubah menjadi buah-buahan dengan pola aneh di atasnya. Warnanya kuning cerah dan ada 20 buah totalnya. Snap!
Five Elements Fin kehilangan dukungan dari pohon harta Gengjin dan jatuh ke tanah dengan berantakan. Yelang mengerutkan kening dan berpikir keras. Meskipun sistem ini biasanya menemukan cara untuk memeras nilai penjahat takdirnya. Tetapi setiap kali tampaknya setelah membayar nilai penjahat takdir, dia tidak benar-benar ditipu. Semuanya berhasil. Selain itu, dalam catatan buah 5 elemen, penyebutan kekuatan luar biasa itu muncul lagi. Jelas bahwa sistem itu sengaja mencoba menarik minatnya. 1 juta bukanlah jumlah yang besar, tetapi memang agak mahal untuk Yelang sekarang. Melihat kembali ke Xia dan Liu Li, memikirkan mas kawin mereka. Yelang akhirnya membuat keputusan, fusi penyerapan. Pohon anggur 5 elemen dan tanah 3 warna masing-masing diserap ke dalam ruang sistem. Di antaranya, Five Elements Fin dihasilkan di atas Exotic Fruit Treasure Tree, dan cahaya aneh muncul di ruang sistem. Secara bertahap. Itu benar-benar terbungkus oleh bola cahaya dan perlahan berevolusi. Dari mana kamu mengambil pohon sebesar itu? Xia berjalan maju dengan terkejut, melihat pohon besar yang berada di depan Yelang tiba-tiba menghilang. Dia membelalakkan mata indahnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yelang menghindar untuk menjawab dan menyentuh kepala Xia sambil tersenyum, ini rahasia antara kita, jangan beritahu siapapun. Lalu, dia mengeluarkan buah elemen emas dari ruang sistem dan menelannya dengan rakus. Ding Host telah mengonsumsi buah elemen emas alami, selamat kepada host karena mendapatkan afinitas elemen emas plus 10. Ding tuan rumah telah mengonsumsi buah elemen emas alami, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan afinitas elemen emas plus 10. Ding tuan rumah telah mengonsumsi buah elemen emas alami, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan afinitas elemen emas plus 10. Catatan 1, batas konsumsi buah elemen emas alami telah tercapai, afinitas elemen emas tuan rumah plus 100. Catatan 2. Tuan rumah telah memperoleh Killing Spirit legendaris dari Dewa Perang. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh kebugaran fisik plus 100, tidak dapat digandakan. Catatan 3, tuan rumah telah memperoleh Water Fire. Dan elemen emas dari buah 5 elemen. Hanya 2 elemen yang hilang untuk membuka kekuatan yang luar biasa. Mohon terus bekerja keras dan kumpulkan buah dari 2 atribut yang tersisa. Setelah Aquaman dan pria kejam kuno, aura membunuh Dewa Perang muncul lagi. Akhirnya cocok dengan karakternya sebagai pria serius. Saat Yelang menghela napas, dia tidak lupa mencari keuntungan untuk Liu Li. Dia mengeluarkan masing-masing 10 buah elemen air, api, dan emas yang dimilikinya dan memberikannya kepada Liu Li. Karena buah ini dapat dikenali oleh sistem, buah ini pasti bukan benda biasa. Buah ini dapat meningkatkan afinitasnya terhadap berbagai elemen, yang secara alami akan meningkatkan Liu Li juga. Saat ini buah alami semacam ini tidak sesulit buah tipe kekuatan untuk ditemukan dan hanya dapat diberikan kepada 1 orang. Tak perlu dikatakan lagi kepada siapa porsi tambahan itu akan diberikan. Liu Li tidak menolak dan mencicipinya satu persatu dalam tegukan kecil. Kekuatan di dalamnya akan dengan cepat dicerna begitu masuk ke perutnya dan menyatu ke dalam anggota badan dan tulangnya. Setelah beberapa saat Liu Li telah mengonsumsi semua 30 buah, dan Yelang bertanya dengan penuh harap, bagaimana perasaanmu? Liu Li mengerutkan kening. Berpikir sejenak dan berkata perlahan, ketika saya mengambil buah jenis pertama, itu sedikit bertentangan dengan konstitusi saya. Saya bisa merasakan bahwa saya tidak hanya bisa mengendalikan udara dingin, tetapi saya bahkan bisa memadamkan api. Buah jenis kedua dapat menahan air, yang meningkatkan kemampuan saya untuk mengendalikan udara dingin. Ketika air dan udara dingin bergabung, mereka akan mengembun menjadi es, yang meningkatkan kekuatan saya sampai batas tertentu. Buah jenis ketiga tampaknya mengandung energi pedang emas. Jika kamu mengambil buah ini sebelumnya tanpa mengendalikan udara dingin, kamu bisa mengendalikan pedang dan membunuh semua anjing tua sekte Zengi itu dengan kekuatan membunuh yang absolut. Kamu mengambil 3 jenis buah dari elemen api, air, dan emas, yang meningkatkan afinitasmu dengan setiap elemen. Buah semacam ini sangat langka. Bahkan aku hanya menemukan sebanyak ini sejauh ini dan elemen emasnya sudah habis sepenuhnya. Yelang menjelaskan dengan serius, tetapi dia tidak sengaja mengeluh tentang menjadi miskin. Dia memang sangat miskin dalam hal buah-buahan alami. Untungnya, saya telah banyak membantu Anda, jadi saya senang. Hanya buah-buahan dari 3 elemen ini yang muncul sejauh ini. Dan elemen kayu dan tanah lainnya belum pernah terlihat sebelumnya. Dia memiliki cukup banyak buah di tubuhnya, tetapi sebagian besar adalah tipe kekuatan manusia super, belum lagi tipe alami dari elemen kayu dan tanah. Bahkan buah bunglon tipe hewan belum pernah terlihat lagi. Namun, ini tidak sulit untuk dipahami. Ini semakin membuktikan bahwa mutasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kebugaran fisik prajurit secara keseluruhan. Andai saja sistem alami semacam ini dapat ditemukan di mana-mana. Jika kelima elemen itu dikumpulkan secara kasual, bukankah siapapun bisa mendapatkan kekuatan luar biasa? Karena itu luar biasa, itu pasti langka. Semakin langka mereka, semakin besar efek yang akan mereka miliki ketika dikumpulkan bersama. Aku belum pernah melihat buah seperti ini sebelumnya. Liu Li mengerutkan bibirnya, berpikir lama, dan melanjutkan, tetapi jika apa yang kamu katakan itu benar. Ada catatan dalam kitab klasik sekteku bahwa tampaknya di sudut dunia itu ada tempat di mana sekelompok orang khusus tinggal yang disebut hutan elf di sana. Ada juga semacam buah ajaib yang sangat langka dan tidak akan beredar di dunia luar, tetapi jika Anda memakannya Anda bisa mendapatkan kendali yang sangat kuat atas tumbuh-tumbuhan. Dan Anda bisa mendapatkan keterampilan penyembuhan pamungkas yang bukan perawatan medis tetapi murni untuk menyembuhkan luka.
Aku ingin tahu apakah ini bisa menjadi buah dari elemen kayu. Desis, bahkan Ye Lang tidak bisa menahan diri untuk tersentak setelah mendengar kata-kata ini. Menurut Liu Li, jika ini bukan buah dari elemen kayu, lalu apa lagi? Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa buah semacam ini benar-benar ada di dunia lain itu. Benar. Dengan cara ini, bahkan jika 3 buah elemental diproduksi di utara, tidak mungkin bagi siapapun untuk mengumpulkan kelimanya karena elemen kayu ada di hutan elf. Memanipulasi vegetasi dan menyembuhkan luka. Setelah mendengar deskripsi ini, dia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi pada sistem setelah mengambil 10 buah elemen kayu hingga jenuh. Ini tidak lebih dari ding. Selamat kepada host karena telah mendapatkan kekuatan penyihir penyembuh tanda kali. Bagaimana dengan elemen bumi? Apakah ada buah elemen bumi di dunia itu? Atau buah yang agak mirip dengannya? Ye Lang, penuh rasa ingin tahu, meraih tangan kecil Liu Li. Liu Li mengerucutkan bibirnya, merasa jengkel tanpa bisa dijelaskan. Dia mulai menyesal karena tidak membaca semua kitab klasik di sekte itu. Dia berpikir keras. Lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Ini, aku tidak yakin. Namun, jika kamu membutuhkannya, aku bisa kembali dan membantumu mencarinya. Meskipun kitab klasik di sekte itu sangat luas, dengan penglihatanku. Seharusnya tidak butuh waktu lebih dari beberapa hari untuk mencari cerita-cerita aneh ini. Bahkan orang bijak dari sekte itu tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang dunia itu, dan banyak ras tidak jahat, jadi catatan itu tidak terlalu rinci. Aku akan mencoba yang terbaik, tetapi jangan memiliki harapan yang terlalu tinggi, atau kamu akan kecewa. Sementara Liu Li berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan. Dia sudah mengambil keputusan dalam hati sejak Ye Lang sangat membutuhkan buah dari elemen kayu dan tanah, dia akan pergi ke dunia itu. Bantu saja mereka mengumpulkannya. Tentu saja, dia tidak akan mengatakannya sekarang, tetapi ketika dia muncul di depan Ye Lang lagi, dia akan membawa buah dari elemen kayu dan tanah bersamanya. Yang pasti akan memberinya kejutan dan membuatnya bahagia. Bab 876 Liu Li yang secara finansial melelahkan aku tidak terburu-buru. Kita akhirnya bertemu. Kenapa aku harus pergi lagi? Aku akan menemukan cara untuk menghadapi hal-hal ini sendiri. Kamu hanya perlu tetap di sisiku dengan... Ye Lang tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil membelai punggung tangan Liu Li dengan ekspresi lembut. Karena buah elemen kayu berhubungan dengan hutan elf, buah atribut bumi secara alami sangat mungkin berhubungan dengan ras yang memanipulasi tanah. Ini adalah asosiasi yang sangat sederhana. Mereka yang bermain di lumpur di dunia lain itu adalah ras lain. Siapa lagi yang lebih cocok selain para kurcaci yang jujur? Ini bukan masalah besar, sangat nyaman untuk bolak-balik. Hanya saja akhir-akhir ini semakin sedikit pencuri di masyarakat. Sulit untuk menangkap mereka. Jika saya membeli tiket pesawat lagi, saya tidak akan punya cukup uang. Hidup ini tidak mudah, Liu Li menghela napas. Setelah memasuki dunia sekuler, dia telah berhasil mendapatkan dokumennya dan juga tahu cara naik pesawat. Ongkos pesawatlah yang sangat mahal dan sangat merepotkan. Meskipun intensitas pekerjaan meningkat baru-baru ini, kinerja belum meningkat. Lagi pula, taman kanak-kanak tempat putriku bersekolah sangat mahal dan meminta uang dari keluarga kami sesekali. Aset Liu Li sebelumnya hampir habis. Kekurangan uang. Ye Lang menatap Liu Li dengan terkejut seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang luar biasa. Bagaimana mungkin selama kamu berada di rumahku di ibu kota? Ibuku tidak memberimu uang, bibi sulungku dan bibi kedua juga tidak memberimu uang, dan kakek juga tidak memberimu uang, benarkah tidak? Liu Li pergi ke keluarga Ye dan tinggal di sana begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan keuntungan apapun? Dengan kakek menjadi yang pertama, bagaimana mungkin dia tidak memberikan hadiah kepada cucu menantunya mengingat betapa dia mencintainya? Aku memberikannya padamu, aku memberimu banyak, Liu Li mengangguk tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Ketika kami bertemu langsung, aku takut kakek dan ibu akan tidak senang, jadi aku menerimanya. Tetapi ketika aku pergi, aku mengembalikannya semuanya. Aku, Liu Li, punya tangan dan kaki, mengapa aku harus menerima hadiah dari orang yang lebih tua? Yah, mengapa kamu begitu keras kepala? Ye Lang tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, tapi kamu menyelamatkan nyawa kakek. Bahkan jika itu bukan hadiah dari orang yang lebih tua, wajar saja jika kamu menerima sejumlah biaya pengobatan. Liu Li masih menggelengkan kepalanya, itu kakekmu, dan juga kakekku. Aku merawatnya dan menyiapkan bubuk hati es teratai salju. Itu adalah niatku dan baktiku sebagai generasi muda. Bagaimana bisa aku mengotorinya dengan barang-barang kuning dan putih? Ye Lang merasakan kekaguman dan emosi. Meskipun Liu Li baru saja memasuki dunia sekuler, integritasnya benar-benar patut dikagumi. Benar-benar wanita mandiri zaman baru. Aku tidak punya banyak barang padaku, kau boleh ambil ini. Ye Lang mengeluarkan cek dari tangannya dan dengan santai mengisi tanggal dan jumlahnya dalam huruf besar dan huruf kecil di atasnya sesuai dengan format yang ditentukan. Tidak banyak 1 juta, bukannya aku enggan memberikannya tetapi aku sudah memberi terlalu banyak dan aku takut Liu Li akan terjerat. Aku sudah terbiasa hidup susah tanpa uang, dan sekarang aku tiba-tiba menjadi kaya, aku tidak tahu bagaimana cara menghabiskan uangnya. Xia yang berdiri di sebelahnya, telah mengamati dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat Ye Lang mengeluarkan cek dan mengisinya. Mengatakan bahwa dia tidak punya banyak uang, dia segera merasa itu konyol, saya sudah mengeluarkan ceknya tetapi saya masih tidak punya banyak uang. Adakah orang bodoh di dunia ini yang akan mempercayai ini karena kamu tidak punya banyak uang, jangan berikan itu padaku. Liu Li mendorong kertas itu kembali bahkan tanpa melihatnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa selembar kertas ini berharga, selama dia tidak bertanya, Ye Lang tidak akan tahu bahwa dia tidak mengerti.
Liuli menggelengkan kepalanya dan menolak. Saya sudah menghabiskan banyak uang Anda dan saya masih berutang banyak kepada Anda. Saya tidak bisa meminta uang ini apapun yang terjadi. Ini bukan tentang bisa membedakannya denganmu, tetapi ini tentang uang yang perlu kamu hasilkan sendiri sehingga kamu bisa merasa nyaman saat membelanjakannya. Aku hanya tidak tahu jika aku menangkap pencuri di luar kota Tianyu, bisakah aku membawanya ke kantor polisi di kota Tianyu untuk mengklaim hadiahnya, ya Tuhan. Yelang memegangi dahinya dan ingin menghela napas ke langit. Liuli bisa mengatakan ini mungkin karena dia bisa menangkap semua pencuri di kota Tianyu. Bagaimana bisa ini menjadi kepala sekolah dari sekte tersembunyi? Ini jelas merupakan contoh karir Chen Ziki. Mungkin kamu terlalu rajin selama waktu itu dan menakut-nakuti para pencuri, atau mungkin itu masalah musiman dan para pencuri itu mulai mengurangi bisnis mereka. Jika kamu kembali setelah beberapa lama, kamu seharusnya bisa terus berkembang di area ini. Karena Liuli sudah bilang begitu, Yelang tidak bisa memaksanya untuk memberinya uang. Jika tidak, Liuli akan tidak senang, yang mana akan buruk. Paling buruk. Junsi bisa mengatur beberapa saudara tidak beruntung lagi untuk menyelinap di sekitar komunitas pada malam hari. Jika bukan karena alasan lain, hanya untuk meningkatkan performa Liuli. Liuli mengangguk dengan sungguh-sungguh. Memang sulit jika tidak punya uang. Setiap kali aku mengajak putriku jalan-jalan, anak-anak lain punya mainan dan mobil listrik. Tetapi putriku tidak punya apa-apa. Dia tidak pernah memintaku, majikannya, apapun, tetapi matanya penuh cinta. Xia merasa sedih ketika mendengar ini. Siapa Nanan? Tidak tahu, tetapi setelah mendengar Liuli mengatakan ini, dia benar-benar ingin memberikan sejumlah uang kepada saudari Liuli yang malang. Tidak peduli siapa yang menderita. Anak-anak tidak boleh menderita. Nanan sama sekali tidak punya kegiatan hiburan. Xia bertanya dengan prihatin. Liuli mengalihkan pandangannya ke Xia dan menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak juga, ketika orang lain bermain layang-layang, aku juga akan mengajak Nanan bermain dengan mereka. Memang. Sebuah layang-layang adalah hal kecil yang tidak terlalu mahal. Xia mengangguk tanpa sadar dan berkata menghibur, bermain layang-layang sebenarnya cukup menyenangkan. Anak-anak semua menyukai permainan semacam ini. Liuli terdiam sejenak dan melanjutkan. Layangan murah harganya beberapa puluh yuan, dan yang bagus harganya ratusan yuan, tetapi akan rusak setelah beberapa kali diterbangkan. Nanan enggan membeli, jadi ketika anak-anak lain menerbangkan layang-layang, aku akan menerbangkan satu untuk Nanan. Meskipun aku tidak bisa terbang di udara. Tidak terlalu sulit bagiku untuk menggunakan darah dan energiku untuk mengangkat seorang anak dan membuatnya melayang untuk waktu yang singkat. Ini aku sedikit iri, aku tidak tahu kenapa. Xia tidak ingin melanjutkan topik ini. Akal sehat Sister Liuli tampaknya sedikit berbeda dari orang biasa kembali. Yelang memanggil kedua wanita itu untuk pergi bersama dan memasukkan semua kotak di dalam gua ke dalam ruang sistem. Selain Five Elements Vinetri Colors of Soil dan Gold Element Fruit, banyak harta karun lainnya, tapi lumayanlah. Saat menyeberangi tebing, leher si Yous dicekik oleh takdir, sekali lagi mengalami sensasi terbang. Dalam perjalanan kembali ke halaman depan, Yelang sedikit penasaran. Sambil berjalan, dia bertanya, harta rahasia macam apa yang kamu bawa dari sekte? Apakah untuk penggunaan internal atau eksternal? Tidak ada pikiran kecil lainnya, hanya rasa ingin tahu yang murni. Namun Liuli tidak menjawab. Setelah sedikit mengernyit, dia menatap Yelang dan berkata dengan serius, aku harus kembali ke sekte untuk mencari buku-buku itu untukmu. Entah ada hasil atau tidak, aku akan memberitahumu sesegera mungkin. Jangan khawatir tentangku, aku akan segera menemukanmu. Setelah mengatakan itu, figurnya melintas dan menghilang di ujung kristal es biru langit. Yelang dan Xia saling memandang sebelum mereka bisa mengatakan apapun. Sebuah sosok cantik bergegas dari kejauhan berhenti di depan mereka dan menatap tangan Yelang dan Xia tanpa terkejut. Sebaliknya, dia melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan orang yang ingin dia lihat. Dia melihat Yelang dan Xia dan bertanya dengan bingung, di mana guruku? Bab 877 alasan Liuli datang. Guru Xia memandang Duan Mulan yang tiba-tiba muncul dan sedikit terkejut. Liuli adalah guru Duan Mulan. Jika dia memanggil Liuli kakak, bukankah itu berarti dia secara langsung meningkatkan senioritasnya di depan Duan Mulan yang bepergian bersamanya? Ya. Seluruh gerbang gunung membeku. Siapa lagi yang bisa melakukan ini selain guruku? Bukankah prajurit di depan mengatakan bahwa guru datang ke gunung belakang untuk mencari harta karun? Di mana bayiku? Oh, tidak. Di mana guruku? Ketika dia mendekati area ini, dia menghilang tanpa jejak tanpa memberitahu saya. Pada saat saya tiba, pertempuran sudah selesai. Duan Mulan bergumam dengan kesal, merasa sedikit marah. Guru bahkan tidak membawanya bersamanya ketika dia memiliki kesempatan yang bagus untuk menunjukkan kekuatan gaibnya di depan begitu banyak orang. Dia punya sesuatu untuk dikerjakan dan telah pergi. Xia berpikir sejenak kemudian menjelaskan dengan tenang. Dari kelihatannya, sepertinya Sister Liuli tidak pergi secara tiba-tiba, melainkan menyadari kedatangan Duan Mulan terlebih dahulu. Jadi dia sengaja menghindarinya. Apakah karena kamu tidak ingin mengungkap hubunganmu dengan Yelang di depan muridmu? Xia mengarahkan pandangannya pada Yelang. Pupil mata yang terakhir sedikit bergetar. Seolah-olah dia telah mendengar berita yang mengejutkan, tetapi segera pulih, mengerutkan kening, dan bertanya dengan curiga, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Duan Mulan memutar matanya dengan menawan dan berkata dengan tidak senang, pertama-tama, aku ingin memberitahumu bahwa aku tidak datang ke sini dengan sengaja. Aku tidak tahu kamu akan berada di sini dan kamu masih belum jelas tentang Xia. Kedua, agen Xia menghubungi berbagai kenalan. Mengatakan bahwa Xia telah diculik di dekat sini dan membutuhkan tebusan 20 miliar yuan. Dia memintaku untuk meminjam uang darinya atau menggunakan beberapa koneksinya untuk membantu.
Meskipun Xia dan aku hanya teman biasa, terkadang karena Xia aku memiliki motivasi untuk bekerja keras dan memiliki tujuan untuk melampaui. Tidak peduli apapun, aku tidak bisa mentolerir Xia dibunuh tanpa alasan. Meskipun aku menolak permintaan Xia saat aku menerima telepon dari agennya, bukan berarti aku tidak berniat untuk peduli tentang hal itu. Aku hanya takut seseorang akan menggunakan informasi ini untuk dengan sengaja menjebakku dan mengikatku juga. Setelah mendengar berita itu, hal pertama yang saya pikirkan adalah mengumpulkan dana, tetapi 20 miliar itu benar-benar terlalu banyak. Saya telah bekerja di industri hiburan selama bertahun-tahun, dan bahkan jika saya menjumlahkan semua aset saya bahkan tidak dapat mengumpulkan setengahnya. Lalu saya ingin menghubungi sesama saudara perempuan saya dan ingin mereka datang untuk menyelamatkan. Tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, saya merasa bahwa bahkan jika saya menghubungi saudara-saudara perempuan saya dan bahkan jika mereka berkumpul, itu mungkin tidak aman. Saya mendengar bahwa ada hujan salju lebat sekali dalam seabad di perbatasan utara. Sepertinya sesuatu yang aneh telah terjadi dan situasinya menjadi sangat berbahaya. Meskipun kami para saudari dan saya sangat kuat ketika kami bergabung, kami tidak boleh takut pada apapun yang kurang dari yang tak terbayangkan. Bagaimana jika dia memprovokasi makhluk kuat atau menemukan jebakan yang dipasang untuk para penyelamat? Lebih baik dia melibatkan diri sebelum menyelamatkan Xia. Untungnya, guruku benar-benar meninggalkan sekte dan untuk sementara menetap di kota Tianyu. Jadi aku pergi ke kota Tianyu secara pribadi dan memintanya untuk keluar. Dengan adanya guru di sini, semua cara curang tidak perlu dikhawatirkan. Saat dia berbicara, Duan Mulan tanpa sadar menegakkan punggungnya dan mengangkat dagunya yang putih dan halus, ekspresinya penuh dengan kesombongan. Lan mengandalkan kekuatan Li. Jadi begitu, bahkan Yelang sedikit terkejut. Sebelumnya dia mengira itu semacam telepati antara suami dan istri, dan menganggapnya agak tidak masuk akal. Tapi setelah penjelasan Duan Mulan, semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Dengan karakter Duan Mulan yang hati-hati, dia memang mampu melakukan hal seperti itu. Ini sangat cocok dengan kepribadiannya. Mendengar ini, Xia masih mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Duan Mulan menggelengkan kepalanya. Jangan bilang terima kasih atau tidak, kita semua berada di industri hiburan, ini tidak mudah. Jika kamu benar-benar merasa tidak enak tentang hal itu, aku hanya ingin membintangi drama berikutnya, dan belum ada yang terpilih untuk peran tokoh pendukung wanita jahat dalam naskah, jadi kamu bisa mencobanya. Beberapa tanda tanya besar muncul di depan dahi Xia Bang. Sepertinya kamu tidak ingin Xia mendapat masalah dan tujuanmu adalah untuk menekannya saat dia masih hidup kan? Yelang bertindak dan memukul kepala Duan Mulan karena kesal, lalu menarik Xia dan terus berjalan menuju halaman depan tanpa menoleh ke belakang. Duan Mulan mencelatuk dari belakang. Apa kau tahu berapa banyak hal baik yang kukatakan di depan guru? Jika tidak, guru tidak akan peduli tentang hidup dan mati Xia, dan tidak akan menghancurkan sarang sekte Zengi seperti yang dia lakukan sekarang. Ini semua adalah hasil jerih payahku, jadi bagaimana jika aku meminta sedikit keuntungan? Ada hawa dingin di belakang, menoleh ke belakang pada patung es yang tampak seperti aslinya. Aku bertanya-tanya apakah orang di dalamnya sudah mati atau tidak, atau apakah dia akan memecahkan kebekuan dan tiba-tiba melompat keluar. Duan Mulan menelan ludah tanpa sadar dan mengejar Yelang yang sudah berjalan pergi. Tunggu aku, jangan berjalan terlalu cepat. Malam itu, Yelang kembali ke kediamannya di pangkalan perbatasan utara dan berbaring di ranjang besar yang empuk sambil tampak berpikir. Ketika kakek gendut kembali ke ibu kota, dia dengan sengaja memberikan lebih banyak buah kekuatan manusia super, yang sampai batas tertentu, secara efektif dapat meningkatkan kekuatan dan kohesi para pemuja keluarga Ye. Selain itu, dia juga memberikan lebih dari 20 kelompok hati jiwa laut. Yang tidak hanya akan membantu kakek memulihkan diri, tetapi mungkin juga membantunya memenangkan lebih banyak keluarga di ibu kota. Tentu saja, orang yang ingin kita taklukkan memiliki level yang mirip dengan kakek, tipe orang yang sudah sangat tua dan tanah sudah terkubur sampai lehernya. Godaan untuk memperpanjang umur sangat besar sehingga bahkan orang-orang berpengalaman ini pun tidak dapat menahannya dan akan membayar hadiah yang besar yang akan memuaskan keluarga Ye. Kakek gendut melakukan perjalanan khusus ke sini dan itu sangat berharga. Adapun dia, aku datang ke utara untuk mencari tahu sumber buah itu. Situasi saat ini masih belum jelas, tetapi hampir pasti bahwa buah yang tiba-tiba muncul ini tidak berbahaya bagi tubuh manusia dan telah diakui oleh sistem Go. Ada cukup tanda untuk membuktikan bahwa ini adalah untuk tujuan meningkatkan kebugaran fisik para pejuang manusia. Tidak akan ada hasil jika kita tinggal lebih lama lagi. Penjelajahan utara telah berakhir di sini. Selebihnya tergantung pada saudara-saudara baik Junsi untuk mencari di sini dan terus meningkatkan inventarisnya. Apa yang akan dia hadapi selanjutnya adalah naskah dunia lain dan bagaimana menghadapi hubungan antara Liuli dan 7 saudara perempuannya. Sama seperti hari ini, Duan Mulan tiba-tiba muncul dan hampir mengacaukan segalanya. Untungnya, Liuli sendiri tidak mau bertemu dengannya. Jika tidak, jika Duan Mulan mengetahui hubungan antara dia dan Liuli sekarang, ini akan menjadi bahaya tersembunyi yang cukup besar. Ini adalah ranjau darat yang dikubur sebelumnya. Semakin lama dikubur, semakin besar bahaya tersembunyi. Jika tidak diberantas sesegera mungkin, ada kemungkinan besar konsekuensi yang tidak terkendali dan parah akan terjadi di masa depan. Saat Yelang sedang berpikir keras, suara mekanis yang dingin terdengar di benaknya. Ding, penggabungan tanaman merambat 5 elemen dan pohon harta buah eksotis selesai. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan pohon harta karun 5 elemen bab 878 musuh kuat dari Beilu. Ding, tanah 3 warna dapat mempercepat pertumbuhan pohon harta karun 5 elemen dan menghasilkan buah-buahan 5 elemen. Apakah Anda ingin menggunakannya?
Catatan 1, dengan memakan buah 5 elemen, seseorang dapat memahami teknik tingkat dewa, teknik 5 elemen abadi. Catatan 2, semakin banyak buah 5 elemen yang Anda makan, semakin lengkap latihannya, semakin kuat efeknya. Dan semakin lama efeknya akan bertahan. Catatan 3, host telah mengambil buah dari 3 elemen air, api. Dan Emase telah mengambil buah 5 elemen, dia dapat memahami versi tidak lengkap dari teknik tingkat dewa metode 5 elemen abadi dengan menggunakan teknik ini. Dia dapat menciptakan 3 klon air, api, dan emas, 1 jiwa dan 3 tubuh. His. Melihat catatan sistem, Yelang tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Klon, 1 jiwa dan 3 tubuh. Bagaimana mungkin ini teknik tingkat dewa? Ini jelas sekali titik racun tingkat dewa. 1 jiwa dan 3 tubuh, yang mana diri aslinya? Dengan kata lain, ketiga tubuh ini bukan miliknya. Hal ini, meskipun ada cukup banyak gadis yang beruntung, dia tidak sampai pada titik di mana dia perlu menggunakan titik racun tingkat dewa untuk membantu. Belum lagi hal-hal lain, Yelang sendiri tidak bisa menerima keberadaan teknik ini. Sangat beracun, hampir mati karena racunnya. Aku benci diriku sendiri. Setelah sistem mengeluarkan bunyi denting, tidak ada tindak lanjut, seolah-olah macet. Benda ini hanyalah mesin yang dingin. Dan kemungkinan besar menyiarkan sesuai dengan program yang ditetapkan. Tiba-tiba, dia bertemu dengan pembawa acara seperti Yelang yang sangat perhatian, dan terkejut dengan pikirannya. Tunggu sebentar, biarkan aku memikirkannya. Yelang bergumam pada dirinya sendiri sambil sedikit mengernyit dan mulai berpikir. Klon adalah klon, tetapi benda ini sepertinya digunakan untuk menghadapi musuh. Tidak digunakan untuk melawan orang sendiri. Mengingat kebersihan psikologisnya, dia tidak akan pernah melakukan hal menjijikan seperti itu. Jika itu memiliki efek yang kuat, itu tidak akan bisa diterima. Tentu saja, yang paling penting adalah Yelang memikirkan kemungkinan lain. Meskipun dia tidak menyukai klonnya sendiri, dia tidak membenci klon orang lain. Tidak hanya dia mengambil buah dari 3 tipe elemental, tetapi Liuli juga mengambilnya. 1 gelas saja sudah sangat memukau, bagaimana dengan 3? Jika kamu sudah mengumpulkan kelima buah elemental, maka biarkan Liuli mengambil kelima buah elemen tersebut. Tidak hanya dapat membuat kekuatannya tumbuh dengan pesat, tetapi juga dapat memberinya panen 5 kali lipat untuk satu usaha. Tidak masalah apakah aku punya klon atau tidak, yang penting adalah aku akan memasuki dunia lain dan aku perlu meningkatkan kekuatanku secepatnya. Gunakan tanah 3 warna untuk menanam pohon harta karun 5 elemen. Suara Yelang menjadi serius. Untuk meningkatkan kekuatannya, dia tidak ragu sama sekali. Ding, host menggunakan tanah 3 warna untuk menanam pohon harta karun 5 elemen. Dan kultivasi berhasil. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan buah 5 elemen plus 3 dalam sekejap. Tanah 3 warna di ruang sistem bersinar dengan cahaya berubah menjadi cahaya yang mengalir, dan disuntikkan ke pohon harta karun 5 elemen. Setelah tanah 3 warna benar-benar menghilang, 3 buah yang memancarkan cahaya indah tergantung di dahan pohon harta karun 5 elemen. Yelang mengeluarkannya dengan sebuah ide dan melihat buah dengan 5 warna pola di tangannya, merasa sedikit terkejut. Di dalam buah ini, dia merasakan pembunuhan dari elemen emas, kecerobohan dari elemen api, ketenangan dari elemen air. Beratnya elemen tanah, dan kelembutan dari elemen kayu. Setelah ragu-ragu sejenak, Yelang menelan buah 5 elemen pertama. Dingit mendeteksi bahwa host telah mengambil buah 5 elemen. Selamat kepada host karena telah mendapatkan teknik tingkat dewa versi tidak lengkap, teknik 5 elemen abadi. Catatan 1, host dapat mengaktifkan mode klon 1 jiwa 3 raga, yang berlangsung selama 10 menit setiap kali buah 5 elemen diambil, durasinya bertambah 10 menit. Catatan 2, saat metode 5 elemen abadi diaktifkan. Tuan rumah masih hanya perlu mengonsumsi 10.000 poin nilai penjahat takdir per menit untuk menggunakan 9 transformasi seni naga langit tanpa peningkatan catatan 3. Kekuatan klon saat ini hanya menyumbang 80 dari kekuatan tuan rumah. Untuk setiap buah elemental tambahan yang dikonsumsi, kekuatan klon akan meningkat sebesar 10 hingga semua 5 buah elemental dikonsumsi. Di mana pada titik itu klon dapat mengerahkan 100 dari kekuatan tempurnya. Catatan 4, selama aktivasi metode 5 elemen abadi, emosi tuan rumah akan sedikit terpengaruh, tetapi ini dapat diabaikan. Menatap catatan di antarmuka sistem, Yelang merenung. 80% kekuatan tempur? Dengan kebugaran fisik dasarnya sebesar 3.000 poin, dia akan mengaktifkan putaran ke-6 dari 9 putaran seni naga surgawi pada sekitar 34.000 poin. Jika kekuatan satu klon adalah 80%, itu akan menjadi 27.000 poin. Jika Anda menambahkan peningkatan buah tipe kekuatan dan hadiah dari membunuh roh Raja Laut, manusia sembrono kuno, dan dewa perang, mungkin antara 28.000 dan 29.000. Meskipun ukuran fisiknya sedikit menurun, pada saat yang sama, 2 tubuh identik lainnya tumbuh. Lebih lanjut, jika saya mengambil semua 5 jenis buah alami dan bertemu musuh yang kuat, bukankah itu akan menjadi 5 dari saya dengan fisik yang persis sama, 5 lawan 1? Ini benar-benar layak menjadi teknik tingkat dewa. Saat Yelang menghela napas, seseorang mengetuk pintu kamar dari luar. Pangkalan utara, pinggiran kota. Zhu Gaxuan dan sekelompok petarung tingkat tinggi menatap pria berbaju biru yang tiba-tiba datang seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh, dan berkata dengan dingin.
Aku ingin tahu apa yang membawamu ke sini, Yang Mulia. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah pria yang kuat. Aura yang dia pancarkan saja sudah cukup untuk menekan semua orang, termasuk Zugaksuan. Orang ini datang dengan kekuatan besar dan aura seorang pria kuat sengaja dipancarkan. Jelas bahwa dia sedang mencoba memancing mereka. Pria berbaju biru itu berkata dengan acuh tak acuh, saya di sini untuk meminta Anda, tentara perbatasan utara, untuk menyerahkan buah-buahan yang disita dari Sekte Zingi. Kudengar ada seorang wanita di negara naga Anda yang seorang diri menghancurkan seluruh Sekte Zingi. Aku datang ke sini bukan hanya untuk meminta buahnya, tetapi juga untuk belajar darinya. Zugaksuan mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya ke Junsi dan yang lainnya. Dia tidak tahu buah itu apa, dan dia baru saja menerima kabar bahwa klan Shinichi telah dihancurkan belum lama ini. Berita itu memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Yelang. Ini pasti masalah yang disebabkan oleh Yelang. Junsi berdeham, menghindari pandangannya, dan kemudian menatap pria berpakaian hijau itu. Mengatakan tidak dengan rendah hati maupun arogan dewa abadi yang dibuang telah pergi dan buahnya telah diambil olehnya jika Anda membutuhkan sesuatu. Lain kali Anda memiliki kesempatan untuk bertemu dengan dewa abadi yang dibuang saya akan membantu Anda menyampaikan pesan sejak kapan pengikut sepertimu bisa berbicara padaku. Pria berbaju hijau itu mengerutkan dahinya dan auranya meledak dengan momentum sekuat gunung menghancurkan prajurit itu dengan kekuatan besar dan mendominasi. Peng prajurit yang awalnya memegang punggungnya tegak terhuyung dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Kamu membawa malu bagi sang guru. Junsi menyalahkan dirinya sendiri dengan getir, menggertakkan giginya, dan cahaya hijau gelap mulai menyala di seluruh tubuhnya. Dia mencoba menggali tanah dengan tangannya, mencoba untuk berdiri, tetapi ada tekanan besar di seluruh tubuhnya, dan dia tidak dapat melakukan apapun meskipun dia mau. Bukan hanya itu, dia bisa merasakan tulang dan ototnya terkilir mengeluarkan suara berderit. Jika bukan karena ajaran kepala pelayan tua, dia pasti sudah hancur hingga darah dan dagingnya remuk sekarang. Tubuh Tianshu Xuanwu, itu tidak benar, ini agak menarik. Pria berpakaian hijau itu sedikit bingung ketika dia melihat Junsi tidak meledak menjadi kabut berdarah. Dia maju selangkah, menyilaukan tubuhnya, dan memperpendek jarak di antara mereka dengan setengah keinginan untuk melihat apakah ada sesuatu yang salah dengan tubuh Junsi. Zugaksuan dan yang lainnya menghadapi musuh yang tangguh. Tentara perbatasan utara di belakang mereka sudah mengarahkan senjata mereka ke arah pria berbaju hijau. Boom, pada saat ini, sebuah titik merah menyala kecil meledak ke arah pangkalan utara. Lalu, seekor naga raksasa yang terbungkus api menyebar maju dengan cepat menguraikan jalan di udara dan mengirimkan bola api. Dalam sekejap bola api itu melintasi beberapa mil dan bergegas menuju pria berbaju biru yang menyerang dengan bergulung keras. Pria berbaju hijau mengangkat tangannya dan menamparkan bola api yang tiba-tiba menyerang Bang. Terdengar suara ledakan keras dan udara bergetar hebat. Dalam radius ratusan meter, kobaran api menyembur secara horizontal, langsung melelehkan salju di kedua sisi menjadi cairan. Pria berbaju hijau itu terkena dan mundur beberapa langkah sebelum menyeimbangkan diri. Bola api mulai menghilang, menampakkan wujud aslinya di dalam. Dia memiliki rambut merah menyala panjang yang berkibar tertiup angin. Dia mengenakan kemeja lengan pendek dengan beberapa sisa benang di ujungnya. Jelas bahwa lengan panjangnya telah robek. Otot-otot yang terpapar udara menampilkan estetika yang kuat begitu Huo Yelang menstabilkan dirinya. Dia bergegas menuju pria berpakaian hijau lagi dengan geram dasar brengsek, kau bahkan berani memukul orang kepercayaanku masih ingin mencari istri liuliku. Jika aku tidak mencabik-cabikmu hari ini, aku akan menulis namaku terbalik bab 879 api dan air tidak dapat cocok boom. Keduanya bertabrakan dan ledakan keras kembali terjadi. Api menyembur ke segala arah. Kembang api di langit baru saja terpental, dan kemudian mereka berubah menjadi ular api, berbalik, dan bergegas menuju arah pria berbaju hijau lagi. Pria berbaju hijau itu tampak seperti telah jatuh ke dalam sarang ular. Tetapi sebelum ular api itu dapat menunjukkan kekuatannya, ia mengepung pria berbaju hijau itu. Huo Yelang tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Dia membenturkan tinjunya di depan dadanya, api tipis yang melayang di tubuhnya mulai menjadi panas dan ganas mengeluarkan suara berderak, ayo lagi, aku akan meledakkan kepalamu. Mengangkat tinjunya yang bernoda api, Yelang bergegas maju dengan gegabah, menghancurkan ular api di sekitarnya dan terlibat dalam konfrontasi langsung dengan pria berbaju hijau. Di tempat kedua pria itu bertarung, salju mencair, pohon-pohon kuno tumbang angin bertiup kencang dan bebatuan besar runtuh. Bahkan jika seorang jenderal dengan level yang sama terlalu dekat begitu, dia terpengaruh, ada kemungkinan besar dia akan mati. Apa yang terjadi Tuan Ye? Apakah orang ini benar-benar Tuan Ye? Mengapa dia tampak seperti orang yang berbeda? Ular api itu jelas-jelas berubah dari kobaran api di tubuhnya. Bagaimana mungkin dia menghancurkannya sendiri? Kepribadian yang begitu berani, dia sama sekali tidak terlihat seperti Tuan Ye yang kita kenal. Para jenderal dari utara saling pandang, berbicara di antara mereka sendiri, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Belum lagi orang luar yang tidak mengenal Yelang, bahkan Junsi merasa bahwa tuan muda ini sedikit tidak nyata. Apa beraninya dia? Dia hanya pria yang sembrono. Tiba-tiba, sebuah suara yang mantap terdengar. Semua orang terkejut. Siapa itu? Idiot mana yang berani menjelek-jelekkan Tuan Ye di depan Junsi? Semua orang melihat ke arah suara itu, dan ketika mereka melihat idiot itu, Tuan muda itu adalah Tuan muda Ye sendiri, mereka segera merasa bahwa mereka telah salah paham. Tidak, bagaimana bisa ada dua tuan muda?
Junsi melirik terkejut pada Tuan Muda Huo yang sedang bertarung dengan pria berbaju biru di depannya, lalu berbalik menatap Tuan Muda berambut biru langit itu. Dia mengucek matanya dan menelan ludah, tidak mengerti apa yang sedang terjadi sama sekali. Ini adalah penggunaan buah yang luar biasa, ekspresi Sui Yelang acuh tak acuh, tetapi dia tidak menyembunyikannya. Buah elemental langka sejak awal, dan mereka tersebar di dua dunia. Sangat sulit untuk mengumpulkan ke-10 buah itu. Belum lagi, kamu juga perlu mengambil buah 5 elemen, kau tahu. Saat ini, hanya pohon harta karun 5 elemen miliknya yang dapat menghasilkan buah 5 elemen. Adapun yang lain, itu lebih sulit didapatkan daripada mendaki ke langit. Siapa pria berpakaian hijau ini? Kenapa dia begitu kuat? Sui Yelang mengerutkan kening saat dia menyaksikan pria berpakaian hijau yang bertarung sengit dengan Huo Yelang. Jika tentara ular piton hitam memiliki orang-orang yang begitu kuat, bagaimana Ye Chen menjaga perbatasan utara? Di depan pria berpakaian hijau, Ye Chen sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Juga sistem sialan ini, tidak heran mereka mengatakan emosi bisa diabaikan. Huo Yelang hanyalah orang yang gegabah yang tidak memiliki emosi tidak perlu lainnya sama sekali. Dia bahkan tidak peduli siapa lawannya dan hanya menyerang secara langsung. Saat bertarung, mereka sama sekali tidak peduli apakah mereka akan terluka atau tidak, dan hanya melukai musuh 1000 tetapi kehilangan 180 milik mereka sendiri. Tidak perlu dipikirkan lagi. Pria ini kemungkinan besar adalah Dewa King San dari Beilu, seorang tokoh utama legendaris. Namun, bahkan Raja Beilu tidak mampu memanggil orang yang begitu kuat. Aku ingin tahu mengapa dia datang ke markas wilayah utara kita kali ini. Seorang jenderal yang pernah bekerja di Departemen Intelijen berpikir sejenak dan memberikan jawaban. Junsi mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, dia mungkin mendengar tentang bagaimana nona muda menghabisi Sekte Zengi dan datang ke sini untuk mencari masalah. Di matanya, para pejuang di utara dapat dimanipulasi sesuka hati, tetapi orang yang kuat seperti nona muda itu langka. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat ke sini, bajingan ini benar-benar berani mengincar Liu Li, datang dan bantu aku, dan ledakkan kepala bajingan itu. Huo Yelang melayangkan pukulan, memaksa King San Sen mundur beberapa langkah, lalu berbalik dan meraung pada Sui Yelang, diam kamu. Kau orang yang ceroboh, jangan bicara apapun di luar sana, atau kata-katanya penuh kebencian, tetapi ketika dia marah, ekspresi wajahnya tidak terlalu berfluktuasi, dan seluruh dirinya memberi orang temperamen yang tenang dan stabil seperti air. Pria sembrono tanpa otak ini benar-benar berani menyebut nama Liu Li secara terbuka. Sialan, dengan kata lain, itu adalah Dewa King San yang datang. Aura yang dia pancarkan sangat menakuti Duan Mulan hingga dia bersembunyi di tempat tidurnya dan gemetar. Jika itu adalah 6 saudara perempuan lainnya, salah satu dari mereka pasti akan datang untuk memeriksanya. Kata-kata pria sembrono itu telah mengungkap identitas Liu Li. Dia bertingkah seperti wanita, mengomeliku. Apa kau akan memukulnya atau tidak? Jika tidak, aku akan mati bersama. Huo Yelang bahkan tidak menoleh, amarahnya semakin kuat dan kuat, bahkan dari kejauhan orang bisa merasakan napas yang membara. Ada gelombang panas yang bergulir, terus-menerus menyapu dari jauh. Hentikan, jika kau menghancurkan diri sendiri, tubuh utamamu akan terpengaruh, dasar bodoh. Sui Yelang yang selalu tenang dan berkepala dingin melihat bahwa Huo Yelang yang mudah tersinggung berencana untuk mati bersamanya, dan akhirnya tidak tahan dan bergegas maju untuk menghentikannya. Huo Yelang berbalik, marah, wanita yang bimbang, kau tidak akan membantuku, dan kau tidak akan mengizinkanku untuk menghancurkan diri sendiri. Menurutmu, siapa kau? Aku akan membunuhmu duluan. Dia menendang pria berbaju hijau itu dan kemudian bergegas menuju Sui Yelang. Keduanya bertabrakan, dan api serta gelombang besar bertabrakan. Bum bum bum. Tiba-tiba sejumlah besar kabut mulai menguap dari tempat itu mengubah bagian tanah yang hancur ini menjadi negeri dongeng di bumi. Dengan udara perih yang masih tersisa, mengapa kamu berkelahi dengan dirimu sendiri? Bukankah ini terlalu berlebihan? Apa yang terjadi pada Tuan Ye? Orang-orang di utara bingung dengan perkelahian sengit antara Sui Yelang dan Huo Yelang Peng. Huo Yelang di lapangan terpental ratusan meter oleh Sui Yelang dan jatuh di atas puing-puing. Api di sekelilingnya mulai melemah. Awalnya ada salju di mana-mana di sini. Setelah menguap, udara dipenuhi kelembapan dan sangat dingin. Sui Yelang bahkan lebih kuat di sini sementara Huo Yelang ditekan. Dengan fisik yang sama, dia sama sekali bukan tandingan Sui Yelang. Dewa King San mengawasi dengan dingin dari samping. Melirik dingin pada Huo Yelang yang malu di belakangnya kemudian berbalik dan mencibir ke arah Zugak Suanaku tidak menyangka bahwa ada orang sekuat itu di perbatasan utaramu. Sayangnya orang ini sudah terobsesi dengan seni bela dirinya dan tidak bisa lagi mengendalikan pikirannya. Keberadaan seperti ini adalah bom waktu. Zugak Xuan mengerutkan kening, dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Dewa King San ada benarnya. Huo Yelang sangat kuat sehingga bahkan dia tidak bisa menolaknya. Jika dia terus bertindak gegabah seperti ini, sesuatu yang serius mungkin akan terjadi. Huo Yelang, yang sedang duduk di tanah, mencapai kecepatan ekstrim melalui api. Dalam sekejap mata, dia datang di belakang King San Sen dan memukulnya dengan keras di bagian belakang kepalanya. Dewa King San diserang secara mendadak dan terdorong di tanah sejauh puluhan meter seperti bola meriam sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Bajingan, kau siapa yang memberitahumu bahwa bisnis kita sudah selesai? Hanya kau yang terlalu banyak bicara. Huo Yelang tergantung di dalam api, meraung dengan marah. Bab 880 Yelang yang lemah, jangan buang waktumu bicara omong kosong.
Jika kita bekerja sama, kita bisa membunuhnya. Sui Yelang memiliki rambut biru aqua panjang dan dengan tenang meminta kerjasama. Huo Yelang memelototi Sui Yelang dan membalas dengan dingin. Kamu memintaku untuk bergabung dan aku akan. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu memenuhi syarat untuk memerintahku? Kenapa kamu tidak membantuku ketika aku memintamu? Dan kamu bahkan mengatakan aku tidak punya otak. Kepalaku penuh dengan omong kosong, beraninya kamu menghinaku. Ada kemarahan yang muncul di mata Sui Yelang yang tenang. Pengendali air ini jelas tidak menganggapmu serius dan sama sekali tidak menghormatimu. Mungkin di matanya, kamu hanyalah bidak catur yang bisa digunakan sesuka hati. Jelas bahwa pengendali air lebih unggul di antara kalian berdua. Wajar baginya untuk merendahkanmu. Lagi pula, yang kuat dihormati. Dewa Kingsan menatap Huo Yelang dengan mengejek. Api di tubuh Huo Yelang menjadi semakin panas. Dia menatap Sui Yelang dan mengertakkan gigi. Kau merendahkanku, pria sembrono. Ini adalah hasutan dari Dewa Gunung Hijau. Tidak bisakah kamu melihat trik yang begitu jelas? Sui Yelang berkata dengan dingin. Jangan buang waktu lagi. Semakin lama kita melanjutkan, semakin banyak yang akan kita kehilangan. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Kamu memintaku untuk membuat keputusan cepat. Jadi aku akan membuat keputusan cepat. Huo Yelang mengangkat tinjunya yang terbungkus api dan bergegas menuju Sui Yelang lagi. Sialan, aku tidak memperhatikan tadi dan kau unggul. Kali ini aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Mari kita lihat apakah airmu memadamkan apiku, atau apiku membakar airmu menjadi abu. Melihat dua makhluk aneh yang bertarung satu sama lain lagi, Dewa Kingsan mencibir dalam hatinya. Meskipun dia telah lama tinggal di pegunungan, dia tidak begitu asing dengan sifat manusia. Hasutan yang begitu jelas akan merusak reputasinya jika itu orang lain. Hanya saja orang yang mengendalikan api ini sepertinya benar-benar tidak punya otak dan tidak berpikir sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia tidak bisa menyebabkan banyak kerusakan padanya. Yang satu mengendalikan api, yang lain mengendalikan air, bagaimana jika keduanya bekerja sama? Bahkan dia mungkin tidak bisa pergi dari sini hari ini. Tapi sekarang situasinya berbeda, mereka berkelahi satu sama lain, dan dia hanya perlu diam dan menyaksikan pertarungan itu. Saat kedua pria itu kelelahan, dia akan dapat dengan mudah mengalahkan mereka dengan bergerak. Berhenti memukulku, dasar brengsek bodoh, Sui Yelang memarahi. Tidak, aku ingin melawanmu sampai kemenangan yang menentukan. Huo Yelang tidak peduli. Kingsan Sen hanya tertawa 2 kali, lalu segera menutup mulutnya dan mengerutkan kening. Melihat situasi saat ini, aku merasa sangat lega. Selama orang bodoh ini ada di sini, keuntungannya ada di pihaknya. Ini bukan masalah besar. Gelombang ini stabil. Dia bahkan sepertinya sudah melihatnya beberapa saat sebelum dia menangkap kedua pria itu dan memaksa mereka untuk memberitahunya alasan mengapa mereka menjadi seperti sekarang ini. Dengan pengalaman kedua orang ini selama dia memperhatikan poin ini, situasi memalukan seperti itu tidak akan terjadi lagi. Setelah dia mampu memiliki 2 tubuh tempur yang masing-masing dapat mengendalikan api dan air, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Inilah yang selalu dia impikan. Kamu tampak bahagia. Sebuah pertanyaan belak-belakan terdengar di belakang Dewa Kingsan. Dewa Gunung Hijau dengan cepat berbalik dan menatap pemuda yang berdiri di dahan kelopak, matanya bergetar hebat. Orang kuat lainnya. Dan wajahnya persis sama dengan 2 wajah sebelumnya. Tetapi dia tidak memiliki rambut merah menyala dan biru laut yang ikonik, melainkan rambut hitam pendek. Siapa kamu? Kingsan Sen sangat khawatir, tetapi pada saat yang sama, dia lebih terkejut. Mereka yang mengendalikan api dan mereka yang mengendalikan air sudah bertarung dengan sengit. Selama dia menangkap pria yang relatif biasa ini, dia akan dapat memaksa keluar rahasia di balik ketiga orang itu. Dan keuntungan yang dia peroleh sekali lagi ditingkatkan. Orang yang membunuhmu, Jin Yelang, menatap Dewa Gunung Hijau dengan sedikit senyum di wajahnya, tampak jahat dan mulia. Sebuah kalimat yang sangat tenang, disertai dengan pengangkatan pedang Kaisar Xiao di tangannya. Itu adalah permulaan yang biasa, bahkan tanpa gelombang energi atau darah di sekitar tubuhnya, seperti seorang anak yang baru belajar ilmu pedang. Kingsan Sen melesat secepat hantu dan dalam sekejap mata, dia sudah kurang dari 2 meter di depan Jin Yelang. Pedang Kaisar Xiao juga mulai jatuh pada saat ini, sangat lambat, seolah dalam gerakan lambat, dan sebuah bayangan bisa terlihat. Dewa Gunung Hijau tidak menganggapnya serius dan punya cukup waktu untuk merespons. Seolah-olah dia bisa memadamkan penghalang darah dan energi yang tak terhitung jumlahnya selama waktu ini. Itu lebih dari cukup untuk memblokir serangan mematikan ini. Namun, untuk beberapa alasan, Kingsan Sen hanya menggerakkan jari-jarinya sedikit dan seluruh tubuhnya membeku di tempat. Fuh. Dewa Kingsan berdiri di sana dengan linglung, dan retakan kecil muncul di tengah dahinya. Retakan itu kemudian dengan cepat menyebar ke bawah di sepanjang mata, hidung, dan mulutnya hingga menyentuh udara. Kemudian dengan bunyi, kedua bagian tubuh itu jatuh ke tanah, tak bernyawa dan lebih mati dari mati. Dibandingkan dengan gaya bertarung Huo Yelang dan Sui Yelang yang tidak ramah lingkungan dan merusak bumi, Jin Yelang hanya menyerang dengan 1 pedang. Dan satu-satunya orang yang meninggal adalah Dewa Kingsan, bahkan tanpa sehelai pun rumput yang terluka Sui Yelang dan Huo Yelang yang bertarung dengan sengit. Berhenti pada saat yang sama dan melihat ke sini tanpa sadar, keduanya terkejut. Huo Yelang mengecap bibirnya kembali ke alam. Kembali ke kebenaran, Sui Yelang melanjutkan, setelah beberapa saat Su Gaxuan dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana bergegas ke sini.
Sui Yelang dan Huo Yelang telah menghilang, hanya menyisakan Yelang seorang diri yang bersandar di pohon besar sambil memegangi dahinya dengan wajah pucat. Tuan. Junsi terkejut dan bergegas maju untuk membantu Yelang berdiri. Dia memelototi mayat Dewa Kingsan dan berkata dengan marah, "Tuan, apakah orang ini yang menyakitimu seperti ini? Mohon tunggu sebentar." Aku akan pergi dan menggilingnya menjadi abu dan menyediakan layanan satu atap. Bukan dia. Yelang menggelengkan kepalanya dan menelan ludah keringnya. Apa hubungannya dengan Dewa Kingsan? Alasan mengapa dia menjadi seperti sekarang ini adalah karena hukum 5 elemen abadi sialan itu. Aku belum pernah melihat elemen api yang begitu mengecewakan. Tidak heran dia dipanggil manusia kasar kuno. Semua amarah dan kemarahan di otaknya diserap oleh Huo Yelang. Kingsan Shen tidak terlalu terluka, dia hanya berkelahi dengan Sui Yelang. Pukul dirimu sendiri. Benar-benar orang yang tidak punya otak. Untungnya, Jin Yelang tersusun dari emosi haus darah di tubuhnya, dan dia juga memiliki ketertarikan instingtif pada pedang. Selain itu, Kaisar Pedang Xiao memiliki efek meningkatkan kekuatan tempur. Kombinasi Jin Yelang dan Kaisar Pedang Xiao tidak berbeda dari saat dia menggunakan Kaisar Pedang Xiao sebelum memakan buah elemen emas, dan bahkan sedikit lebih baik. Siapapun yang menggunakan metode 5 elemen abadi akan tahu bahwa elemen api tanpa otak, itu hanyalah orang bodoh yang lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kebaikan. Elemen air pemikiran cepat, orang bijak tingkat atas, dan kekuatan tempur super kuat, tetapi mereka tidak bisa bertemu dengan elemen api. Adapun elemen emas. YYDS Bab 881 Yelang tidak bermoral dalam bela diri serangan diam-diam meskipun ada beberapa kekurangan saat digunakan untuk pertama kalinya. Namun sampai batas tertentu, Yelang juga telah menemukan karakteristik dari setiap elemen. Di tangannya, hukum 5 elemen abadi ini hanya akan digunakan untuk melawan musuh. Tetapi jika Liu Li juga mengetahuinya, situasinya akan sangat berbeda. Semakin ini tidak sesuai dengan kebiasaan tubuh, semakin ajaib efeknya. Setelah hubungan antara dia dan 7 saudari itu terungkap, tidak peduli seberapa tenangnya Liu Li, mustahil baginya untuk tidak bereaksi sama sekali. Dia bahkan mungkin menghindarinya. Bagaimanapun juga, mereka telah bersama begitu lama, bagaimana mungkin dia membiarkan Liu Li menyakitinya? Itu sama sekali tidak mungkin. Begitu dihadapkan dengan fakta yang tidak dapat diterima seperti itu, Liu Li lebih mungkin memilih untuk melarikan diri. Mengingat kepribadian Liu Li, jika dia benar-benar menutup hatinya. Bahkan Yelang pun akan sakit kepala. Tapi bagaimana jika dia bisa mempelajari metode Eternal 5 elemen? Itu akan memberi kita secercah harapan. Kamu bisa mulai dengan klon dari setiap elemen, terutama kaca api. Sebelum bergegas ke sini, dia hanya mengambil 2 buah 5 elemen, dan 1 sisanya khusus dicadangkan untuk Liu Li. Ketika kita bertemu lagi lain waktu, aku pasti akan membuatnya menerimanya, sehingga meletakkan fondasi yang menentukan untuk menghancurkan lapisan penghalang terakhir di masa depan. Selain itu, kekuatan elemen api tidak lemah. Sekarang dia telah memahami ini, lain kali dia bertemu musuh yang kuat, dia dapat bersiap secara mental dan dengan sengaja menekan tirani elemen api. Elemen logam bertanggung jawab untuk membunuh, sementara air dan api menunggu kesempatan untuk menyerang. Bahkan jika dia hanya memiliki 80% dari kebugaran fisik tubuh aslinya, dia masih dapat mengerahkan kekuatan tempur yang melampaui tubuh aslinya. Belum lagi, di masa depan saya akan dapat menemukan semua buah alami dari elemen bumi dan kayu. Pada saat itu, setiap elemen akan dapat mengerahkan 100% kekuatan fisiknya. Jika pertarungan 1 lawan 1 tidak berhasil, lakukan saja pertarungan kelompok. His, Yelang. Siapa yang bersemangat tidak bisa menahan napas. Suara bergerak datang dari seluruh tubuhnya membuatnya tegang. Sialan, ini semua karena elemen api itu. Terlalu gegabah, cedera itu sangat serius dan juga menyebabkan kerusakan pada elemen air, yang sekarang terpantul padanya. Bantu aku kembali dan beristirahat. Yelang memegang kelopak teratai salju Tianshan 1000 tahun di mulutnya dan memberikan instruksi cemas kepada Junsi. Junsi menggendong Yelang di punggungnya dan berjalan menuju markas utara. Hanya Zhu Gaxuan dan kelompoknya yang tersisa setelah melihat kelompok itu pergi, dia menarik pandangannya dan menatap mayat Dewa Kingsan di tanah. Seorang jenderal berbisik mungkinkah Dewa Kingsan ini sebenarnya tidak terlalu kuat, dan kekuatannya sebelumnya hanyalah akting belaka. Dia tidak pernah berani membayangkan bahwa putra sulung keluarga Ye benar-benar dapat mengalahkan Dewa Gunung Hijau seorang diri. Kau tahu orang ini adalah ahli top dalam legenda Beilu, bahkan Raja Beilu tidak bisa mengundangnya terus terang saja. Jika Dewa Gunung Hijau diam-diam menyerang wilayah utara sebelumnya, apalagi Dragon Marshal saat ini, yang sebelumnya pun pasti sudah mati. Saya juga merasa ini luar biasa. Tetapi akibatnya telah mencairkan salju sejauh beberapa mil dan menumbangkan pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan melihat medan perang yang hancur, tidak mungkin ada orang yang bisa meragukannya. Kapan putra sulung keluarga Ye menjadi orang kuat setingkat ini? Menurut intelijen kami, bukankah putra sulung keluarga Ye seorang playboy? Kami baru saja menerima kabar belum lama ini bahwa dia adalah... Mengapa dia memiliki metode yang begitu ajaib? Sejauh ini, saya belum pernah mendengar ada orang yang mengambil buah yang dapat memulai visi dan terus menyatu. Jika kita bisa mendapatkan buah semacam ini. Bukankah kekuatan tempur tingkat tinggi di perbatasan utara kita bisa berlipat ganda secara langsung? Long Ju memutar matanya. Jangan pernah memikirkannya. Apakah Anda berencana untuk melawan Yelang? Jangan bicarakan tentang kekuatannya. Apakah dia seseorang yang mampu kamu provokasi? Bahkan keluarga Ye di belakangnya bukanlah seseorang yang bisa kamu tangani. Apalagi
Buah semacam ini jelas merupakan spesies langka dan tidak mungkin menemukannya dalam jumlah besar. Ide fantasi semacam ini harus dihentikan di sini. Daripada memikirkannya, lebih baik mencari lebih banyak buah tipe kekuatan untuk meningkatkan efektivitas tempur pasukan perbatasan utara kita secara umum. Melihat seseorang memiliki pikiran jahat, Long Ju menghentikan mereka tepat waktu. Bukannya aku takut pada Yelang, aku hanya tidak ingin rekan-rekan lamaku di pasukan perbatasan utara menderita. Fang Tianhua juga setuju Dewa King San sudah mati ketika jenazahnya dikirim kembali Beilu pasti akan membuat kekacauan. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk terus menempatkan bidak catur utara di tanah tak bertuan dan mencoba menemukan lebih banyak buah kekuatan. Para jenderal mengobrol tanpa henti, dan Zhu Gaxuan, komandan naga juga mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikiran. Ekspresi di matanya tampak seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang tidak dapat dipercaya dan terkejut. Melihat tatapannya yang dingin dan tegas. Para jenderal di sekitarnya semua terdiam, menghela napas dalam hati. Kurasa Long Shuai terkejut kali ini. Siapapun akan terkejut melihat seorang anak generasi kedua yang jauh lebih muda darinya dan memiliki kekuatan yang begitu besar. Marsekal Long mungkin sedang berpikir tentang bagaimana membuat dirinya lebih kuat atau bagaimana membuat utara lebih kuat. Kalau tidak bom waktu seperti Dewa King San bisa membawa kerugian yang tak terukur ke utara kapan saja sebenarnya. Zhu Gaxuan sangat iri hingga tubuhnya tercabik-cabik sialan, keberuntungan macam apa yang dimiliki Yelang. Akan baik-baik saja jika dia punya wanita di mana-mana saat dia berada di luar sana. Terlalu banyak wanita materialistis akhir-akhir ini, dan keluarga Ye kaya dan berkuasa, jadi tidak ada kekurangan pria yang akan menawarkan diri kepada mereka. Tapi kenapa, sementara dia tinggal di markas utara dan jarang melihat bahkan binatang buas betina, Yelang bisa berkembang. Di tempat terpencil ini, bagaimana bisa Yelang membawa kembali dua wanita cantik? Terlebih lagi, ada satu-satunya superstar di negara naga dengan lebih dari 100 juta penggemar dan superstar setengah langkah lainnya yang akan memiliki lebih dari 100 juta penggemar. Mereka semua adalah wanita cantik yang memukau. Dia bahkan bisa merasakan ada sesuatu yang tidak jelas antara keponakan kecilnya dan pria itu. Apa yang terjadi di dunia ini? Zhu Gaxuan selalu berpikir bahwa dia tidak dapat menemukan pasangan karena lokasinya. Terlalu sedikit wanita di sini dan hampir tidak ada pilihan. Namun, kedatangan Yelang memberinya tamparan keras di wajah seolah memberitahunya bahwa jika dia tidak cukup baik, dia tidak boleh menyalahkan tempat terpencil itu. Sialan, aku benar-benar ingin menggantung orang itu dan memukulinya. Zhu Gaxuan yang cemburu menggertakkan giginya, tetapi menundukkan kepalanya untuk melihat tubuh Dewa King San. Oke, lupakan saja mungkin Yelang akan menjadi keponakan iparnya di masa depan, jadi biarkan dia pergi kali ini. Yelang, yang sedang pergi, tidak tahu pikiran kecil Zhu Gaxuan. Begitu dia kembali ke kamar tidur, dia berbaring di tempat tidur dengan lelah dan tertidur. Karena metode 5 elemen abadi adalah versi yang tidak lengkap, sekali digunakan, itu sangat melelahkan. Bahkan dia merasa sangat lelah. Yelang yang sedang tertidur lelap mengalami mimpi. Itu sangat tidak nyata. Itu mungkin karena dia bermimpi di malam hari tentang apa yang dia pikirkan di siang hari. Namun suara mekanis dingin yang tiba-tiba berdering di benaknya membangunkannya dari mimpi indahnya. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah menjatuhkan Sia gadis keberuntungan selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir +1. 000000 bab 882 pikiran kecil Ratu Osial meskipun Yelang tiba-tiba mendengar suara itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk langsung membuka matanya dan matanya membelalak apa yang salah denganmu. Sia juga menatap Yelang dengan mata lebar, gemetar ketakutan dan malu. Kakak Yaya, kenapa kamu? Yelang menelan ludah dan mengambil secangkir air hangat dari meja samping tempat tidur yang telah Junsi bantu tuangkan ketika dia pergi. Minum semuanya dalam sekali teguk. Dia tidak pernah membayangkan bahwa semua yang ada dalam mimpinya itu nyata. Siapa yang berani membayangkan bahwa Ratu Pop, Si Yoho yang memiliki lebih dari 100 juta penggemar ternyata akan begitu tidak etis dan meluncurkan serangan diam-diam. Ya Tuhan. Suara notifikasi sistem di samping telingaku sepertinya belum sepenuhnya mereda. Yelang merasakan sakit yang menusuk di hatinya. 3 juta. Itu 3 juta nilai penjahat takdir yang hilang. Aku kehilangan 3 juta dengan sia-sia. Setelah dia kembali ke pangkalan di perbatasan utara, dia segera memberi Sia banyak obat-obatan fisik dan buah-buahan, serta kelopak lotus dari teratai salju Tianshan 1000 tahun untuk digunakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kebugaran fisik mereka. Namun, efek samping dari metode 5 elemen abadi menyebabkan dia untuk sementara waktu jatuh ke dalam kelelahan, dan dia kehilangan penjagaannya. Jadi dia dengan mudah disergap oleh Sia dalam rencananya, saya bisa mendapatkan 4 juta. Dan sekarang saya hanya menghasilkan 1 juta. Apalagi kalau bukan kerugian besar Yelang, ada apa denganmu? Apakah aku melakukan kesalahan yang membuatmu tidak bahagia? Sia, yang selalu anggun dan elegan, menjadi sangat kecewa setelah melihat ekspresi terkejut Yelang. Terutama ketika dia melihat mata Yelang yang seolah dipenuhi dengan penyesalan, rasanya seperti jarum menusuk hatinya. Ini bahkan lebih menyakitkan daripada membunuhnya, tak tertahankan. Bahkan nama panggilan sayang biasanya berubah dari adik junior menjadi nama asli Yelang. Tidak peduli betapa anggun dan elegannya Sia, dia tidak bisa menunjukkan kemurahan hati pada saat ini. Yang ramping dan membangkitkan jiwa. Kaki indah tiada taraf beserta tubuh anggun mulai bergetar tanpa sadar dan mata indahnya dipenuhi kabut dan air mata mengalir ke bawah. Kakak Yaya, mengapa kamu menangis? Yelang kembali sadar dan dengan cepat berbicara untuk menghiburnya, dengan cepat menekan emosi negatif di hatinya tentang kerugian besar itu. Apa yang sudah terjadi, dan tidak ada gunanya mengejarnya. Terlebih lagi, Sia memiliki niat baik.
Tidak peduli seberapa kecewa yang dia rasakan, dia seharusnya tidak menunjukkannya di depan Xia. Memang benar bahwa efek samping dari hukum 5 elemen abadi terlalu kuat, menyebabkan dia tertidur lelap. Dia baru saja bangun dan tidak terlalu banyak berpikir untuk sementara waktu, yang membangkitkan kecurigaan Xia. Kamu tidak terlalu menyukaiku, ya? Apa kau pikir aku begitu tak tahu malu karena bertindak sendiri? Xia menggigit bibirnya, air mata mengalir di pipinya. Ketika dia berbicara, suaranya bergetar dan dia gemetar karenanya. Jika dia belum berhasil melakukannya, dia pasti sudah berbalik dan melarikan diri, tidak mau tinggal di sini dan terus disakiti oleh mata Yelang yang penuh penyesalan. Kakak Yaya, apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku memiliki pikiran seperti itu? Hanya saja kau dan aku telah bersatu kembali selama beberapa hari. Dan bahkan jika perasaan kita masih kuat, kita seharusnya tidak memilih waktu ini. Yelang tidak mencoba mencari alasan. Dia menghela napas. Matanya masih dipenuhi penyesalan. Xia menyeka air matanya dan tersedak. Kapan seharusnya itu? Kamu belum datang menemuiku sejak kamu kembali ke markas. Sulit untuk bertemu denganku, tetapi kita tidak sedekat itu. Siapa yang tahu kapan kita akan bertemu lagi? Jika aku tidak mengambil inisiatif lagi, bagaimana saya bisa menjamin bahwa kamu akan tetap merasakan hal yang sama tentang saya ketika kita bertemu lain waktu? Dalam imajinasiku, ini seharusnya menjadi acara yang benar-benar romantis dan diperlakukan dengan sikap yang sungguh-sungguh, Sister Yaya. Kamu berbeda di hatiku. Sejak pertama kali kita bertemu, aku sangat tertarik dengan temperamen khususmu. Ketika kita bertemu lagi, aku menyadari bahwa takdir kita telah tiba. Aku ingin memberimu pengalaman yang akan kamu ingat seumur hidupmu, tapi aku tidak menyangka ini akan menjadi hasilnya. Ini semua salahku karena tidur terlalu nyenyak. Yelang dipenuhi dengan penyesalan yang menyakitkan, tetapi pada saat yang sama dia tidak lupa untuk mengulurkan tangannya dan dengan lembut membantu Xia menghapus air matanya. Sungguh, meskipun Xia bertanya dengan keraguan di mulutnya, dia sebenarnya telah memilih untuk menerimanya di dalam hatinya. Jika Yelang mengatakan ini, raut penyesalannya bisa dijelaskan. Itu karena dia berada dalam situasi seperti itulah pikirannya menjadi bingung dan dia memiliki pikiran-pikiran liar. Setelah mendengar jawaban ini perasaan kusut dan menyakitkan di hatiku berangsur-angsur digantikan oleh perasaan manis. Dia meraih telapak tangan Yelang dan menggosokkannya di pipinya beberapa kali dengan lebih kuat sambil mengeluh. Kamu begitu lembut, tapi kamu bahkan tidak bisa menghapus air mataku. Biar aku bertanya padamu, apakah kamu benar-benar punya pikiran tertentu saat pertama kali melihatku? Tentu saja, jika kamu berbohong sekali saja, panggil aku Yelang, mengangkat 3 jari. Bahkan sebelum dia bisa mengatakan, aku punya banyak istri dan selir, Xia membungkam mulutnya dengan tangannya. Setelah meneguk beberapa kali, dia berkata dengan kesal. Bang berhenti bicara omong kosong. Dia mengangkat dagunya yang seputih salju dan berkata, katakan padaku, apa yang kamu sukai dari diriku saat kamu bahkan tidak mengenalku. Wajah yang cantik, kaki yang memukau, dan tubuh yang indah. Saat itu, aku merasa bahwa kakak Yaya, kamu harus menanggung beban yang seharusnya tidak kamu tanggung di usiamu. Melihatmu hari ini, aku benar. Yelang sama sekali tidak menyembunyikan sifat aslinya dan berbicara terus terang. Bicara tentang teman. Ketika pertama kali bertemu seseorang, jika Anda menghadapi masalah ini, Anda harus mulai dari perspektif jiwa dan memulai narasi 10.000 kata. Anda dapat berbicara tentang segala hal mulai dari jiwa hingga filosofi hidup dan lakukan yang terbaik untuk menghadapinya. Karena mengatakannya terlalu belak-belakan adalah menjadi dangkal. Tetapi sudah sampai pada titik ini, bagaimana jika saya terus berbicara panjang lebar? Itu akan sangat munafik pertanyaan orang lain apakah aku punya bentuk tubuh yang buruk dapat menghalangi semua jawabanmu. Yelang sudah sadar dan kecerdasannya sekali lagi mengambil alih mulut licin Husi yang mengerang. Mengulurkan tangannya dengan kesal mencubit hidung Yelang dan mengeluh jadi kamu hanya menginginkan tubuhku. Dengan hidungnya yang terjepit, suara Yelang menjadi teredam. Kakak Yaya, aku hanya memikirkannya, tetapi kamu sudah bertindak. Jangan bicara omong kosong, Xia dengan cepat membungkam mulut Yelang lagi. Dia sangat malu hingga ingin menggali lubang di tanah dan mengubur kepalanya di dalamnya. Lain kali jika kamu berani menceritakan kepada orang lain tentang apa yang terjadi malam ini, aku akan mengabaikanmu. Yelang mengangguk dengan sungguh-sungguh, aku mengerti. Jika ada situasi khusus, aku akan mengatakan bahwa aku memintamu untuk datang ke sini. Tidak, itu tidak benar. Aku akan mengatakan bahwa aku masuk ke kamarmu secara paksa. Xia mengatupkan bibirnya, memikirkannya, dan kemudian mengangguk dengan puas. Yelang berkata dengan curiga, aku hanya sedikit penasaran. Kakak Yaya, kenapa kamu memilih malam ini? Xia membungkuk, mendekat ke telinga Yelang, dan berkata dengan menggoda, karena yang pertama menyerang adalah yang terkuat, dan yang terakhir menyerang akan menderita bab 883 kembali ke kota Tianyu. Aroma samar seperti anggrek tercium di telinganya, dan bahkan Yelang tidak bisa menahan diri untuk mengecilkan lehernya. Xia mengangkat kepalanya, dan mengaitkan sehelai rambut hitam yang tergantung di depan telinganya ke akar di belakang telinganya dengan jari kelingkingnya. Dia mengerutkan bibirnya dan menjelaskan, ini adalah baris yang kamu tulis dalam naskah. Aku hanya melakukannya sesuai dengan idemu. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Aku bukan wanita sembrono seperti itu, menurutnya. Jika Yelang tidak mengambil inisiatif di masa lalu, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Namun, setelah bertemu lagi setelah lama berpisah, kognisinya disegarkan lagi, dan pikirannya mulai berubah. Dulu, dia merasa bahwa dia adalah ratu negara panjang dengan lebih dari 100 juta penggemar. Dan tidak peduli seburuk apa dia, Yelang tidak akan pernah tidak peduli padanya. Bahkan jika ada Vixen lain yang mencoba menggoda dirinya, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan mereka. Tapi apa kenyataannya? Jangan bicarakan tentang saudari Liuli yang terlihat seperti dewa yang diasingkan. Bahkan Duan Mulan tidak jauh lebih lemah darinya. Apalagi
Duan Mulan bukan hanya nama besar di industri hiburan seperti dia tetapi juga memiliki kekuatan yang tidak bisa dia tandingi. Bahkan Zhu Juan ketika pertama kali datang ke pangkalan perbatasan utara tidak jauh lebih buruk darinya terlebih lagi. Dia adalah kepala organisasi intelijen utara dan memegang posisi tinggi dia merasakan adanya krisis. Jika dia tidak mengambil inisiatif, dia tidak tahu kapan dia bisa bertemu Ye Lang lagi. Jika dia tidak bisa sepenuhnya memastikan hubungannya dengan Ye Lang, dia tidak akan mengambil tindakan apapun untuk memaksa Ye Lang menjauhi para Vixen lainnya. Bagaimana jika ada wanita lain yang memanfaatkan kedekatannya dengan Ye Lang dan memperlakukannya seperti Vixen? Ye Lang tidak mengatakan apa-apa. Tetapi hanya diam-diam mengelus pipi Xia dan menghela napas dalam hatinya. Bagaimanapun, itu karena Xia merasakan rasa rendah diri yang langka setelah melihat Liu Li. Jika tidak mungkin untuk mengambil tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti itu. Adik junior, meskipun saya berada di industri hiburan, saya selalu menjadi bayi yang bersih dan saya bahkan tidak pernah memiliki adegan intim dengan siapapun. Jika seseorang bergosip tentang Anda di masa depan, jangan membuat kecurigaan acak. Jika Anda memiliki dendam di hati Anda, saya tidak akan lagi tinggal di industri hiburan dan diam-diam akan menjadi wanita kecilmu atau burung kenari. Xia bersandar di dada Ye Lang dan berbisik pelan. Ketika dia melangkah melewati pintu, dia sudah mengambil keputusan. Dia bersedia untuk melepaskan bahkan kepolosan yang paling berharganya. Apalagi yang tidak dapat diterima, di industri mereka, berapa banyak orang yang tidak punya pilihan? Jika bukan karena sumber keuangan keluarganya, dia pasti sudah terpaksa pensiun bertahun-tahun lalu seperti aktor tingkat 18 yang keras kepala itu. Bagaimana dia bisa sesukses sekarang? Setelah mendengar terlalu banyak cerita tentang rekan-rekannya yang tampak sukses di permukaan, tetapi sebenarnya melakukan hal-hal buruk di belakang layar, dia hanya berharap dia dapat menemukan seseorang yang dia cintai dan dapat menghabiskan hidupnya bersama. Selebihnya sama sekali tidak penting, Suster Yaya. Apa yang kau bicarakan menjadi seorang aktor dan pembuatan film adalah hobi dan karirmu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu meninggalkan hobi dan karirmu demi keinginan egoisku sendiri? Ye Lang membelai punggung indah Xia dengan lembut tanpa pikiran romantis lainnya. Sebelum berkencan, Xia He sudah menyelidiki latar belakangnya. Jika Xia tidak selalu menjadi perawan, bagaimana dia bisa berhubungan dengannya? Ketika saya memilih aktor untuk drama baru Xia, banyak bintang besar di lingkaran itu datang kepada saya secara pribadi untuk merekomendasikan diri mereka sendiri. Kapan dia pernah melihatnya lagi? Setelah mendengar ini, Xia merasa hangat di hatinya. Jika dia tidak menyukainya, bagaimana dia bisa bertahan di industri ini begitu lama? Hanya saja antara Ye Lang dan hobinya, dia memilih yang pertama. Jika Ye Lang tidak keberatan dan bisa mempertimbangkan keduanya, itu akan sangat bagus. Lalu kenapa kamu begitu lesu? Apakah karena tubuhku tidak cukup bagus? Xia akhirnya menanyakan kebingungan di hatinya. Alasan utama mengapa dia begitu khawatir tentang untung dan rugi adalah sikap Ye Lang. Bahkan meskipun dia begitu proaktif, Ye Lang tetap lesu. Ini membuat sang ratu dengan lebih dari 100 juta penggemar meragukan pesonanya sendiri untuk pertama kalinya. Sesuatu terjadi di luar markas wilayah utara barusan dan aku bergegas untuk menanganinya. Aku menderita cukup banyak kerusakan, jadi aku memiliki beberapa masalah kesehatan sementara. Tentu saja, alasan yang lebih penting adalah bahwa aku bukan tipe orang yang serakah pada wanita. Dibandingkan dengan komunikasi langsung semacam ini, aku berharap adanya perpaduan jiwa. Ye Lang menghela nafas merasa sangat lelah. Kerusakan semacam ini berasal dari tingkat jiwa. Tentu saja ini bukan alasan utama. Yang paling penting adalah dia orang yang serius. Kalau begitu tidurlah lebih awal, aku akan menemanimu malam ini dan kita tidak akan pergi kemanapun. Xia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya bisa melihat kelelahan di mata adik laki-lakinya. Dia berjalan maju dengan sakit hati dan memeluk kepalanya di lengannya, mencoba yang terbaik untuk menenangkannya dan menghilangkan kelelahannya. Tidak ada yang berbicara di antara mereka berdua, hanya suara napas yang teratur. Keheningan ini berlangsung hingga larut malam sebelum akhirnya pecah. Dan suara napas itu tidak lagi teratur. Ding selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1000. Ding selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1002. Ding selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1003. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 10012. Ding amplifikasi keterampilan pasif diaktifkan. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 11000. Masih ada 2.977.000 saat itu sore Ye Lang sedang bersandar di kepala tempat tidur merokok dengan nyaman Xia. Yang berdiri di sebelahnya berbalik dengan susah payah dan meletakkan tangannya di bahu Ye Lang. Dia bergumam tidak jelas dengan ketakutan yang masih ada. Apa? Maksudmu apa tidak ada? Tidurlah, kamu terlihat sangat lelah. Ye Lang menepuk kepala Xia dan menghiburnya dengan lembut. Dia sudah mengingat hutang yang dimiliki Xia bayar kembali perlahan, dan kamu akan dapat melunasinya suatu hari nanti. Seiring berjalannya waktu, haruskah bunga ditambahkan? Itu tergantung pada suasana hati Ye Lang. Jika dia sedang dalam suasana, bukan tidak mungkin untuk menambahkan 1 atau 2 juta lagi ke hutang. Tidak dalam suasana hati yang baik, kemudian tambahkan 0 ekstra untuk 2 hari berikutnya. Utara dalam keadaan damai, Ye Lang mengajak Xia dan Zhu Juan berkeliling perbatasan utara dan mengalami beberapa karakteristik lokal. Ngomong-ngomong, beberapa rayap lokal yang tidak sempat diselamatkan juga disingkirkan. Kemudian, beberapa pengawal yang baik dipilih dan ditempatkan sementara di pangkalan utara.
Di satu sisi, ini dapat melindungi keselamatan Zhu Juan di sini. Di sisi lain, hasil dari utara terus diproduksi, dan dengan adanya orang-orang ini, ada aliran pendapatan yang stabil. Tentu saja, pemimpinnya tidak mungkin Junsi, melainkan Lao Huang dan Chen Erdan, yang kesetiaannya tidak jauh berbeda dengan Junsi. Mereka hanya kurang sedikit keberuntungan, dan misi semacam ini adalah cara terbaik bagi mereka untuk mendapatkan kepercayaan Yelang. Beilu, yang menderita kerugian yang semakin besar, tidak memiliki reaksi ekstrim setelah menerima jenazah Dewa Kingsan. Mereka tidak hanya tidak memiliki niat untuk balas dendam tetapi bahkan beberapa cakar yang telah mencapai daerah tak bertuan mulai menarik diri. Semuanya bergerak ke arah yang positif. Yelang di sisi lain naik pesawat khusus kembali ke kota Tianyu dan lepas landas langsung dari pangkalan perbatasan utara. Bab 884 Selamat tinggal Yu Wanqiu, kota Tianyu, sebuah daerah pinggiran kota yang tua dan reyot. Di lantai atas sebuah bangunan berbentuk tabung yang agak ramai, seorang wanita dengan piyama sutra berwarna terang duduk di kursi goyang bambu. Sinar matahari menyinari tubuhnya dengan cerah, menambahkan kesan ketenangan dan kedamaian padanya, seperti wanita lembut dan anggun yang digambarkan dalam buku itu. Dia menatap dengan tenang buku di tangannya, membacanya dengan cermat dan dengan penuh minat. Dari waktu ke waktu, senyum penuh arti akan muncul di wajahnya yang elegan dan cantik, seolah-olah dia telah melihat beberapa catatan menarik dan hanya menertawakannya. Selama periode ini, kehidupan Yu Wanqiu sangat tenang. Beberapa tetangganya yang sebelumnya berisik juga mulai pindah karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Tanpa diganggu oleh orang lain, Yu Wanqiu yang mencintai ketenangan semakin merasa bahwa hari-hari seperti itu adalah kehidupan bahagia yang selalu dia impikan. Tidak perlu dengan hati-hati memainkan peran nyonya di keluarga besar. Tidak perlu memasang senyum palsu dan baik di depan orang lain. Dia tidak menyukai kepala keluarga Wang sejak awal, dan alasan dia tinggal di keluarga Wang sebelumnya sepenuhnya didorong oleh beberapa kepentingan. Keluarga Wang bersedia menjadi pengikut keluarga Yu dan bersedia membayar upeti. Keluarga Yu juga perlu memberikan beberapa keuntungan besar kepada keluarga Wang, sehingga keluarga Wang dapat memanfaatkan kekuatan keluarga Yu untuk lebih memperluas bisnis keluarga Wang dan berusaha untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dengan demikian, dia yang merupakan salah satu dari 4 wanita tercantik di ibu kota pada waktu itu menjadi yang disebut sebagai nyonya keluarga Wang. Semuanya begitu alami. Ketika dia berpikir bahwa dia akan mati karena usia tua di dalam sangkar keluarga Wang, sebuah kecelakaan terjadi. Meskipun ada beberapa liku-liku dalam prosesnya, hasilnya tidak terlalu sulit untuk diterima. Setidaknya kehidupan seperti inilah yang paling dia dambakan dan dia tidak akan menyalahkan siapapun atas kematian kepala keluarga Wang. Bahkan jika dia tidak ingin mengerti, banyak hal yang dilakukan pria parubaya itu tampak kotor hanya dari beberapa kata yang dia dengar. Jika dia bukan keturunan langsung dari keluarga Yu, bagaimana dia bisa begitu santai di keluarga Wang dan tetap membuat kepala keluarga Wang menjauhinya? Lagi pula hubungan antara kepala keluarga Wang dan dia hanyalah pertukaran kepentingan. Sebagai nyonya keluarga Wang, dia menolak semua pelamarnya dan menghindari digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk aliansi pernikahan oleh keluarga. Kepala keluarga Wang mengandalkan keluarga Yu yang dia wakili dan memanfaatkan kesempatan untuk menghasilkan uang. Itu adalah dua kehidupan yang sama sekali berbeda dari sekarang. Dibandingkan menjadi nyonya keluarga Wang dan dijauhi oleh kepala keluarga Wang situasi saat ini. Walaupun kadangkala dia tidak bisa menahan diri dan kehilangan kepolosan yang selama ini dia jaga. Namun jika dia menimbangnya dari lubuk hatinya, dia lebih tidak menyukai waktu yang dia habiskan sebagai nyonya keluarga Wang daripada periode singkat ketika dia dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Tentu saja, bukannya dia memiliki perasaan baik terhadap Yelang, dia hanya merasa bahwa keluarga seperti keluarga Wang tidak terlalu cocok untuk kepribadiannya. Meskipun dia hanya menjadi nyonya secara nama saja, dia tetap merasa tidak nyaman. Untungnya, keluarga Wang kini telah sepenuhnya menghilang, dan dia menjalani kehidupan damai yang selalu dia impikan. Merasa bahagia, Yu Wanqiu meraih cangkir teh harum di meja sampingnya, membawanya ke depan, dan menyesapnya. Dan tanpa sadar melirik ke bawah. Mereka saling pandang hanya sekilas, dan kemudian dengan cepat memalingkan muka. Senyum damai di wajahnya juga menghilang. Yu Wanqiu menutup buku itu dan berjalan ke ruang dalam. Dia menatap Zhao Mingyu yang keluar dari dapur dan berkata dengan wajah lurus, jika seseorang mengetuk pintu nanti, jangan membukanya. Zhao Mingyu, mengenakan celemek dan memegang piring di tangannya, tampak bingung. Pada saat ini, Zhao Mingyu melihat sosok Senakomich jatuh dari udara ke balkon. Dia membuka mulutnya karena terkejut dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Itu hampir merupakan refleks ketakutan yang terkondisi. Wanqiu, bukankah kamu terlalu menjaga jarak? Kita akhirnya bisa bertemu, tapi kamu sangat dingin, aku merasa sangat buruk. Yelang berjalan maju dengan main-main dan memeluk pinggang Yu Wanqiu yang ramping namun menawan dari belakang. Kata-kata Si Ya membangunkannya. Jika bukan karena perasaan Si Ya yang sebenarnya, dia hampir akan melupakan Yu Wanqiu, gadis takdir itu. Anda tidak bisa menyalahkannya karena tidak mengingat banyak hal. Hanya saja Yu Wanqiu terlalu pendiam dan tidak memperjuangkan apapun. Bahkan setelah beberapa bulan, tidak akan ada kabar di hadapannya. Yu Wanqiu seperti ini tidak akan pernah mendatangimu atas inisiatifnya sendiri. Jika dia tidak datang sendiri, kurasa Yu Wanqiu tidak akan mencarinya bahkan setelah 10 tahun. Yu Wanqiu mencoba mencongkel lengan Yelang dengan tangannya, tetapi ketika dia tidak bisa menggerakkannya, dia menyerah.
Wajahnya yang elegan dan cantik menunjukkan ekspresi dingin. Apakah aku begitu akrab denganmu? Kita adalah dua orang asing. Mungkinkah masih ada kasih sayang di antara kita? Jadi kau sama sekali tidak punya aku di hatimu. Ye Lang menghela napas, lalu berkata bercanda, tapi kenapa keluarga Yu mengirim begitu banyak pendeta untuk membunuh Ye Chen sebelumnya? Aku ingat terakhir kali kita berpisah, kau berkata bahwa bahkan jika kau mati, kau tidak akan pernah digunakan olehku apalagi dikendalikan olehku. Kedinginan Yuan Qiu itu nyata, mengatakan satu hal dan memikirkan hal lain tidak berarti berbohong, jika dia hanya mengabaikannya. Bahkan jika dia mengingatnya, itu tidak akan sepadan dengan perjalanannya. Tetapi bukankah tindakan Yuan Qiu tampak tidak sesuai dengan apa yang dia katakan? Semakin dia mengatakan satu hal dan bermaksud hal lain, semakin Ye Lang merasakan keinginan mendesak untuk menaklukkannya. Apa yang tidak bisa kau dapatkan akan selalu mengintai dirimu. Yuan Qiu memasang wajah dingin tetapi dia tidak membantah. Dia mendengus kesal, karena kamu sudah tahu segalanya, apalagi yang kamu bicarakan. Sedang apa kamu datang ke sini? Apa kamu ingin aku memberitahumu lagi? Apa yang bisa aku pikirkan? Aku hanya datang ke sini untuk makan bersamamu. Ye Lang sama sekali tidak malu. Dia duduk di kursi malas dengan tangan besar, memeluk Yuan Qiu di pangkuannya dengan satu tangan. Dia menatap Zhao Mingyu di sebelahnya dengan wajah dingin dan mendesaknya dengan kaku. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Apa kamu tidak tahu cara menyajikan hidangan? Cepatlah. Oh, oke, aku akan segera pergi. Zhao Mingyu yang ketakutan tidak berani melawan, apalagi memiliki pikiran buruk. Dia dengan cepat membawa beberapa hidangan masakan rumahan dari dapur ke meja, dan kemudian berdiri gemetar, tidak berani mengatakan apapun. Ye Lang makan beberapa suap dan melirik Zhao Mingyu yang gemetar di sampingnya dengan sedikit terkejut. Aku tidak menyadari bahwa setelah tidak bertemu dengannya untuk sementara waktu, wanita yang memiliki nama yang sama dengan ibu mertuaku yang murahan ini sebenarnya cukup pandai memasak. Rasanya lumayan, apakah kamu ingin mencobanya? Ye Lang menggunakan sumpit yang telah dia gunakan untuk mengambil sepotong daging goreng dan meletakkannya di mulut Yuan Qiu. Yuan Qiu berkata dengan marah, bisakah kau menurunkanku setelah kau mencicipi ini? Kau mungkin mempertimbangkannya. Ye Lang mengangkat alisnya. Yuan Qiu mengerutkan kening dan ragu sejenak, lalu membuka mulut kecilnya dan menggigit daging yang digoreng. Karena dia tidak bekerja sama dengan baik. Yuan Qiu, yang tangannya dipegang, tidak bisa mengambil tisu untuk menyekannya, dan hanya bisa tanpa sadar menjilat noda minyak di sudut mulutnya. Dan saat dia mengulurkan tangannya, Ye Lang datang tanpa diundang dan memegang cengkeh dan bibirnya. Setelah mencicipinya dengan hati-hati, Ye Lang mengangkat Yuan Qiu dari pinggang dengan tatapan merah di matanya. Aku tidak bisa menahannya lagi. Bahkan orang yang baik pun tidak dapat menahan ujian seperti Bang Yuan Qiu. Ye Lang dengan tegas melemparkan Yuan Qiu ke tempat tidur tepat saat dia hendak mendekatinya, mata Yuan Qiu yang berair dipenuhi dengan rasa malu dan marah yang luar biasa. Mengikuti pandangannya, dia melihat Zhao Mingyu berdiri tidak jauh dari pintu. Ye Lang meraih buku kuno tebal di meja samping tempat tidur dan melemparkannya ke arah Zhao Mingyu. Peng! Bersamaan dengan suara sesuatu yang menghantam tanah, mata Zhao Mingyu berputar ke belakang dan dia kehilangan kesadaran. Bab 885 para saudari mulai bersatu. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1000. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1002. Bangun-bangun. Ada kegembiraan dalam suara Yuan Qiu dan dia menunjuk dengan gemetar ke arah Zhao Mingyu yang akan bangun di luar pintu. Ye Lang mengerutkan kening melepas sepatu hak tinggi kristal yang Yuan Qiu kenakan untuk menyemangatinya dan melemparkannya ke arah pintu Peng. Diiringi suara tumpul Zhao Mingyu yang berputar-putar kepalanya membentur tanah lagi sebelum membuka matanya dan pingsan. Ding selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1008. Ding amplifikasi keterampilan pasif diaktifkan. Selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 7000. Larut malam, Ye Lang dengan lembut membelai pipi Yuan Qiu dan menyisir rambut hitamnya yang berkeringat ke belakang telinganya. Dia menatap wajah Yuan Qiu yang lelah dan cantik dan berkata dengan penuh perhatian, wanita dari keluarga Zhao itu cukup mengganggu di sini. Apa kau ingin aku menyingkirkannya? Panggil. Yuan Qiu perlahan menghembuskan napas panas, mengangkat kepalanya, memutar matanya, dan mendengus tidak senang. Kirim dia pergi, dan lain kali kau datang, tidak ada yang akan mengganggumu lagi, kan? Dia mengamati tubuh Ye Lang dan melihat Zhao Mingyu yang tergeletak di tanah dengan berantakan. Di sampingnya ada buku kuno tebal dan sepasang sepatu hak tinggi kristal. Dia tidak memiliki banyak simpati, tetapi menghela napas dari lubuk hatinya. Zhao Mingyu sama sekali tidak lagi menjadi ancaman bagimu. Baik keluarga suaminya maupun keluarga orang tuanya telah musnah di bawah rencanamu. Lagi pula, mantan nyonya keluarga Mo yang dulu mendominasi kini telah menjadi wanita tanpa dukungan apapun. Dengan adanya dia di sini, aku tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele. Selain itu, kamu baru saja merasakan keterampilan dalam hal ini, dia, nyonya keluarga Mo yang belum pernah menyentuh air biasa sebelumnya, sangat berbakat. Dia hanya merindukan ketenangan, tetapi dia tidak menyadari betapa membosankannya hidup tanpa Zhao Mingyu di sini. Dia akan sendirian. Belum lagi menjalani kehidupan yang damai, bahkan beberapa makanan sehari-hari akan membuatnya sibuk dan kelelahan. Tidak mungkin untuk hidup tanpa nyonya keluarga Mo. Jika itu orang lain, dia juga tidak akan terbiasa. Yuan Qiu menarik pandangannya, menepis tangan Ye Lang yang berada di dadanya, mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang lebih dingin.
Aku tahu kau tidak suka Zhao Mingyu, tapi sejauh ini, dia belum melakukan sesuatu yang membahayakanmu. Jika aku menemukan triknya di masa depan, aku akan memberitahumu tepat waktu, dan aku tidak akan menghentikanmu melakukan apapun padanya. Oh, apakah kau mengambil inisiatif untuk menjadi mata-mataku? Yelang menjadi tertarik dan dengan rasa ingin tahu mencubit dagu Yuan Qiu yang halus, sedikit mengangkatnya sehingga dia bisa melihat Ada sedikit nada geli dalam suaranya. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Yuan Qiu mengangkat kepalanya, menundukkan matanya yang indah. Dan berkata dengan suara dingin, kamu bermimpi. Kamu adalah putra sulung keluarga Ye. Apakah kamu masih membutuhkan perhatian seorang janda kesepian seperti aku? Apa yang kau katakan? Yelang mencubit dagu Yuan Qiu dan bertanya dengan sedikit paksaan, kau berharap? Yuan Qiu menjawab dengan sedikit rasa sakit. Dengan nada sedikit kesal dalam suaranya. Kalimat berikutnya, kau masih membutuhkan janda kesepian sepertiku. Ding, selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 10009. Ding, selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 10010. Gigit, ini masih pagi. Yuan Qiu melotot pada Yelang di sampingnya dengan malu dan marah. Orang ini apakah dia binatang? Kenapa kamu tidak merasa lelah? Kata-kata keluhannya tidak hanya tidak membuat Yelang merasa jauh darinya, tetapi malah membuatnya semakin sombong terhadapnya. Hobi macam apa yang dimiliki orang ini? Sungguh sulit untuk dibicarakan. Ini hampir fajar. Kamu sudah tinggal di sini begitu lama, kenapa kamu tidak pergi? Yuan Qiu berbicara dengan lemah dengan sedikit nada mengusirnya dalam kata-katanya. Setelah mengatakan ini, dia tidak membiarkan Yelang pergi. Tetapi melirik Yelang di sampingnya dari waktu ke waktu untuk melihat bagaimana reaksinya. Mengapa kamu begitu terburu-buru? Kita sudah lama tidak bertemu, dan aku sangat merindukanmu. Tinggallah lebih lama kali ini. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Lanjutkan saja hidupmu. Aku akan mengawasimu dan membelikanmu apapun yang kamu butuhkan. Adapun orang-orang, pertama kali terasa asing, kedua kali terasa familiar. Terlebih lagi, dia dan Yuan Qiu memiliki hubungan ini lebih dari sekali atau dua kali. Bahkan jika itu adalah sepotong es, sudah waktunya untuk mencair. Pertama kali, dia mungkin memiliki kesenangan yang mendominasi, tetapi seiring berjalannya waktu, jika Yuan Qiu masih memiliki sikap yang tertekan seperti itu. Bahkan Yelang akan kehilangan minat ketika butuh waktu untuk mencairkan hubungan antara keduanya, dia tidak akan pelit dengan waktunya. Terlebih lagi, dia sudah membuat pengaturan. Luo Qingyu sedang menghubungi semua adik perempuan junior dan menuju ke keluarga Luo. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan 7 saudara perempuannya ke batas saat ini, dan kemudian memberikan 7 pedang roh es kepada 7 gadis itu. Sehingga mereka bisa menjadi kekuatan tempur teratas yang sesungguhnya setara dengannya dan Liu Li. Ini sudah bagus seperti sekarang. Jika kamu tertarik, kamu bisa membelikanku beberapa buku kuno tanpa klasifikasi apapun. Semakin aneh, semakin baik. Aku ingin melihat dunia yang berbeda. Melihat bahwa Yelang tidak segera pergi, Yuan Qiu melembutkan nada bicaranya dan untuk pertama kalinya mengajukan permintaannya di depan Yelang. Di sisi lain, keluarga Luo. Matahari pagi terbit perlahan, dan langit yang jauh menjadi pucat. Di halaman kecil tempat Luo Qingyu tinggal, gumpalan asap hitam membubung. Lari, seseorang akan mati, penyihir kecil itu membuat masalah lagi. Di mana Xiao Hei? Di mana Xiao Hei? Anjing itu masih hidup, kita harus menangkapnya hari ini dan membunuhnya untuk hotpot daging anjing. Asapnya melayang ke arah kita. Cepat lari, jangan cari Xiao Hei, jika kamu tidak lari sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Duan Mulan menginjak cahaya matahari yang berserakan berdiri di bawah dinding halaman berlubang keluarga Luo. Dengan punggung menghadap matahari terbit dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh seberkas cahaya keemasan, di sampingnya orang bisa melihat debu halus dalam berkas cahaya. Yang membuat wajahnya yang sudah cantik menjadi lebih putih dan lebih cerah, menambahkan sedikit kesucian, seperti peri yang turun ke bumi. Namun, pada saat ini, tidak ada seorang pun di keluarga Luo yang menatap bintang yang sangat indah ini. Mereka semua melarikan diri dengan panik. Duan Mulan tampak terkejut pada anggota keluarga Luo yang melarikan diri ke segala arah di tanah dan mengerutkan kening karena bingung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah halaman kecil tempat gumpalan asap hitam mengepul. Sekilas pandang, perasaan krisis yang familiar memenuhi hatinya. Pasti si junior 7 itu yang membuat ulah lagi. Aku tidak tahu obat aneh apa yang sedang dia gunakan. Dia mengeluarkan botol giok putih susu dari dadanya, membuka tutupnya, dan menuangkan obat ke telapak tangannya. Total ada 16 pil yang terdistribusi merata. Ini adalah pil berkualitas tinggi untuk menghindari dan mendetoksifikasi. Setiap pil bernilai mahal dan memiliki efek yang luar biasa. Sambil memegang satu di tangannya, Duan Mulan ragu sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk menyimpan yang ini untuk penggunaan darurat. Dia memasukkan 15 sisanya ke dalam mulutnya. Mendongakkan kepalanya ke belakang dan menelannya. Bab 886 ide hantu Ning Qian itu belum semuanya. Meskipun tubuhnya kebal terhadap sebagian besar penggunaan obat-obatan, pil detoksifikasi tidak aman. Obat-obatan yang dikembangkan oleh Junior Sister sangat aneh. Beberapa tidak berwarna dan tidak berbau, dan dapat menyebabkan bahaya pada orang secara diam-diam. Belum lagi kali ini ada keributan yang begitu besar. Dia mengeluarkan kerudung dari lengannya. Ini adalah harta karun yang dia minta dibuatkan oleh tuannya untuknya ketika dia berada di sekte. Itu bisa menghalangi semua gas beracun. Setelah mengenakan kerudung, dia akhirnya menghela napas lega. Akhirnya, saya 70 yakin bahwa saya tidak akan keracunan. Duan Mulan melihat sekeliling dan tiba-tiba perhatiannya tertarik oleh sosok manis. Apakah itu kakak senior kedua? Apakah aku silau, atau matahari terbit dari barat?
Duan Mulan melihat kembali matahari terbit di timur, lalu berbalik menatap sosok manis yang berlama-lama di gerbang halaman. Jika mereka tidak bersama siang dan malam, jika mereka tidak saling mengenal dengan baik, dia tidak akan pernah berani mengaitkan sosok manis itu dengan kakak kedua yang tidak terawat. Jika tidak ada saudara perempuan dan rekan magang lainnya, dia tidak akan pernah mengambil risiko memasuki halaman tempat adik perempuan itu memurnikan obat. Namun dengan kehadiran saudari senior kedua, keamanan akan sangat meningkat. Jika saudari junior bertingkah tidak pantas, orang pertama yang akan membunuhnya pasti adalah saudari senior kedua. Dia mengencangkan kerudung di belakang telinganya, bergegas menghampiri saudari senior kedua, dan memujinya sambil tersenyum, saudari senior kedua. Saya menemukan ketika saya berada di sekte bahwa kamu memiliki fondasi yang sangat baik. Jika kamu berdandan dengan cermat, kamu pasti akan menjadi kecantikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah melihatmu hari ini, itu seperti yang saya harapkan. Kakak senior kedua, kamu memiliki kecantikan memukau yang bisa membuat ikan tenggelam ke dasar dada mereka dan angsa jatuh ke tanah, dan bulan bersembunyi karena malu pada bunga-bunga. Seolah-olah kamu keluar dari lukisan karena kakak senior kedua memperhatikan penampilannya, dia pasti ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Dengan pujiannya yang tidak tahu malu, bahkan jika kakak senior kedua sangat tidak ramah, dia masih akan memiliki sedikit niat baik terhadapnya. Dengan dukungan kakak senior kedua, apa yang perlu ditakutkan oleh adik junior perempuan? Apa yang kamu inginkan dariku? Jika kamu tidak punya apa-apa untuk dilakukan, enyah saja. Jangan berdiri di depanku. Su Chan mengerutkan kening dan mendorong Duan Mulan ke halaman dengan jijik. Di matanya, tidak ada tanda-tanda adik perempuan junior ketiga ini sama sekali. Apalagi tidak bertemu satu sama lain untuk sementara waktu. Bahkan jika aku tidak bertemu dengannya selama 10 tahun, aku tidak akan terlalu tertarik. Ada sesuatu yang salah, bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Kakak senior kedua, lihat obat aneh apalagi yang sedang dibuat oleh adik junior kecil itu. Duan Mulan sudah terbiasa dengan wajah dingin kakak senior kedua. Dia mendekatinya. Menunjuk adik junior yang terus-menerus memasukkan obat ke dalam kuali di sudut halaman, dan bertanya dengan rasa takut yang masih tersisa. Su Chan berbalik meliriknya dengan cemberut lalu menatap Duan Mulan dan berkata dengan dingin, bagaimana aku tahu jika dia berani meracunimu? Bunuh saja dia membunuh adik junior, hanya kakak senior kedua yang bisa mengatakan ini, lagi pula jika dia benar-benar diracun. Bagaimana dia bisa punya kesempatan untuk membunuh adik juniornya, terlebih lagi bahkan jika dia berhasil membunuh adik junior, tidakkah guru akan membereskan kekacauan itu? Setelah ragu sejenak, dia melihat kakak senior kedua yang berdiri di gerbang halaman, tampak bersemangat, tidak tahu siapa yang sedang dia tunggu. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan apapun, takut menjadi sasaran niat membunuh kakak senior kedua. Duan Mulan membuat keputusan diam-diam di dalam hatinya dan perlahan mendekati ke arah adik juniornya, Ning Qianqian. Kakak senior kedua sudah berada di halaman sampai sekarang dan belum mengambil tindakan apapun untuk menghindari racun, jadi sangat mungkin tidak akan terjadi apa-apa padanya. Jika adik perempuan benar-benar mengembangkan obat-obatan aneh, dia tetap perlu mencari tahu tentang itu terlebih dahulu. Bersiaplah untuk menghindari menjadi sasaran adik perempuanmu menggunakan obat segar. Dia berjalan menuju Ning Qianqian dengan susah payah. Ketika dia berjalan di belakangnya, dia melihat adik perempuan junior kecil dengan rok panjang hijau dan dengan sosok anggun mengulurkan tangannya dan menepuk bahunya dengan lembut. Ning Qianqian berbalik dan melihat orang yang datang. Ada kilatan antusiasme di matanya. Kakak senior ketiga, kenapa kamu datang begitu cepat? Ning Qianqian secara tidak sadar antusias dan akrab dengan kakak senior ketiganya, Duan Mulan. Tidak mungkin, dia dikenal sebagai dokter peri kecil. Dan dia sering perlu memperbaiki resep obat di sekte. Dia juga perlu berinovasi tepat waktu untuk mengimbangi perkembangan zaman. Sayangnya, sekte ini jarang dihuni dengan hanya beberapa orang yang hidup dan ada sangat sedikit subjek yang dapat digunakan untuk bereksperimen dengan obat-obatan baru, guru. Menggunakan guru sebagai subjek eksperimen seperti pergi ke toilet dengan lentera, mencari kematian. Kakak perempuan senior jauh lebih kuat darinya. Dan beberapa metodenya akan ditemukan pada waktunya sehingga serangan diam-diam tidak akan pernah berhasil kakak senior kedua jika dia diracun sekali. Dalam waktu setengah jam kepala peri medis kecil ini mungkin akan terpisah dari tubuhnya. Kakak senior keempat wanita itu adalah seorang pembunuh. Aku tidak bisa tidur nyenyak ketika dia mengincarku. Kakak senior kelima dan keenam mereka adalah saudara kembar, peduli seberapa muda dia. Bagaimana dia bisa memiliki hubungan yang mendalam seperti saudara kembar? Jika dia menyinggung salah satu, dia akan menarik balas dendam dari keduanya. Adapun adik junior itu, dia hanyalah seorang idiot. Dia, si peri medis kecil, tidak pernah terlalu dekat dengan para idiot. Tidak ada cara lain. Setelah memikirkannya, di seluruh sekte, satu-satunya orang yang bisa menjadi subjek percobaan adalah kakak senior ketiga. Terlebih lagi, dia juga mempraktikannya di sekte, menguji banyak resep baru pada saudari senior ketiga, dan keterampilan medisnya membuat kemajuan besar. Adapun tikus putih kecil itu, bah, kau salah, saudari senior ketiga Ning Qianqian selalu menghormatinya. Saudari junior, obat apa yang sedang kamu racik? Bahan mentah ini sepertinya tidak terlihat dalam resep sebelumnya. Duan Mulan menjulurkan kepalanya dan melihat cairan ungu yang menggelegak di dalam kuali. Dia menelan ludah tanpa sadar. Apakah obatmu ini formula baru atau perlu beberapa eksperimen?
Jika eksperimen diperlukan, dia akan berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ning Qianqian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, memeluk pinggang ramping Duan Mulan, dan berkata sambil terkikik. Kakak senior ketiga, apa yang kamu bicarakan? Eksperimen. Resep ini adalah resep lama, saya sudah pernah membuatnya sebelumnya, kali ini dosisnya ditingkatkan, bahkan orang kuat seperti Tuan tidak bisa menolak obat ini. Sebelumnya, pada hari ulang tahun Yelang, dia telah mengiriminya dosis obat. Biarkan Yelang menggunakannya sebagai hadiah ulang tahun. Begitu seorang wanita mengonsumsi obat semacam itu, dia akan jatuh cinta padanya dan siap untuk memanfaatkannya. Tapi dia menemukan bahwa obat ini tidak terlalu aktif. Mengapa dia membuat obat semacam itu? Biarkan Yelang mengambil inisiatif. Tidak bisakah kau membuat obat dan menggunakannya pada Yelang? Biarkan dia berubah menjadi manusia serigala secara langsung. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan menolak. Bab 887 Perlindungan Diri Duan Mulan. Obat ini disebut, aku adalah pohon sikamor. Kamu hanya perlu membuat sedikit modifikasi pada resep asli dari versi Ilov Panjinlian Plus dan kamu tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk eksperimen. Dia dikenal sebagai keajaiban medis kecil, jadi dia yakin akan hal ini. Jika Yelang memiliki keluhan setelah meminumnya, tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tidak tahu sudah berapa lama ini berlarut-larut. Awalnya, hanya dia dan kakak senior yang mengenal Yelang. Apa hasilnya sekarang? Aku kenal mereka semua, bahkan adik perempuan kedua sudah berumur 13 tahun. Jika dia tidak memikirkan beberapa solusi, siapa yang tahu kapan dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Obat ini mungkinkah itu dimaksudkan untuk menyakiti guru-guru sedang membawa harta rahasia sekte bersamanya sekarang? Apakah kamu yakin itu bisa bekerja padanya? Duan Mulan menatap cairan yang menggelegak dengan ketakutan yang tersisa. Dia tidak berani mempercayai semua yang dikatakan adik perempuan junior itu saja. Jika adik perempuan junior mengubah pikirannya pada menit terakhir, bukankah dia akan berada dalam bahaya lagi? Perlu diinterogasi dengan jelas. Jika bahkan tuannya akan ditipu, dia harus memikirkan rencana cadangan, jika tidak, dia akan berada dalam posisi yang benar-benar pasif. Ning Qianqian mengaduk cairan dengan sendok. Mengambil segenggam ramuan dan memasukkannya, berkata tanpa menoleh ke belakang, sangat mungkin ini tidak akan berpengaruh pada Tuan. Tuan. Siapa yang membawa harta rahasia bukanlah seseorang yang bisa dikendalikan oleh resepku. Tubuhnya sudah hampir menjadi luar biasa. Apa yang kukatakan tadi hanyalah sebuah hiperbola. Obat ini disiapkan untuk Yelang. Peduli seberapa kuat orang itu, dia tidak mungkin menjadi makhluk setingkat guru dalam waktu sesingkat ini kan? Atau mungkinkah guru yang membawa harta rahasia sekte selama percakapan, Su Chan yang berpenampilan manis yang berdiri di gerbang halaman tiba-tiba menghilang? Ning Qianqian mengerutkan kening ketika dia merasakan sesuatu yang tidak biasa berbalik dan bergegas keluar dari halaman. Tanpa perlu berpikir, Anda bisa menebak mengapa kakak senior kedua akan berperilaku sangat tidak normal dalam beberapa aspek. Bakat kakak senior kedua dimaksimalkan, dan seolah-olah ada radar di otaknya